Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubiren. Dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Pasieto yang berjudul Stephen Indra Wibowo wafat ada kejanggalan. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mendengarkan kabar duka dari Stephen Indra Wibowo, pendiri Mualaf Center Indonesia, yang mana dia adalah seorang mualaf yang diberitakan tadi malam beliau meninggal dunia. Saya mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tetap dilindungi oleh Tuhan dan juga bisa melewati masa-masa sulit karena duka cita yang dialami oleh keluarga. Dan hari ini saya akan bahas yaitu mengenai siapa sebenarnya Stephen Indra Wibowo ini. Ya, kita tahu sendiri bagaimana beliau adalah seorang mualaf yang ngakunya mantan pastor yang ada di Jakarta. Dalam video yang saya pernah bahas dikatakan bagaimana Stephen Indra Wibowo ini rela tinggalkan warisan sebagai ahli waris keluarga PT Jarum demi masuk Islam. Di mana di sini dia pernah mengatakan bahwa dia masih ada keluarga dengan PT Jarum. Dia rela meninggalkan warisan itu semuanya demi masuk ke dalam Islam. Dan dalam video ini juga saya membahas dalam klarifikasinya ini ya, dia membahas mengenai pendidikan yang dia jalani, bagaimana di situ umur 17 sarjana, umur 19 magister, umur 20 udah jadi pastor. Dan memang ini latar belakang yang beliau sampaikan sendiri, dan memang kalau kita teliti sebenarnya ada kejanggalan dalam latar Nah, saya mau bahas dulu guys, ya gini. Dalam Islam ya, itu ada adab. Ya, ada adab. Adab yang dinamakan menghormati atau menghargai orang yang sudah meninggal. Ini mungkin tidak dikenal Kristen. Sehingga Luis ini ya, kita berduka atas meninggalnya Ustadz Ko Stephen ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tuh gini guys ya, dalam Islam tuh kita diajari untuk tidak boleh membicarakan orang yang sudah meninggal ya, keburukan-keburukannya. Apalagi yang diduga keburukan ya. Ingat ya, keburukan aja nggak boleh. Apalagi yang diduga keburukan gitu loh. Atau dibalik ya, yang diduga keburukannya nggak boleh, apalagi yang keburukannya. Nah, jadi kecuali kalau untuk pembelajaran sejarah, misalnya kayak dulu ada sejarah tentang pemberontakan G30S misalnya, itu nggak apa-apa untuk pembelajaran sejarah. Nah, tapi kalau untuk yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan itu ya, dengan sejarah bangsa, hanya tentang personal, itu nggak boleh ya. Itu haram dalam Islam. Nah, ini kayaknya nggak ada, jadi di agama Luis nggak ada. Jadi bebas senanya ngomongin orang yang sudah meninggal gitu kan. Jadi dia bicarain ini ya waktu Ko Stephen masih hidup. Sekarang udah meninggal pun masih bicarain lagi sama dia. Nah, jadi gini ya. Ini tentu mengenai dari status pendidikan dari Ko Stephen. Nah, jadi saya lihat ya, para apologet ini memang terlalu kepo, terlalu sibuk untuk mencari tahu tentang pendidikan para mualaf gitu kan. Ini kan. Nah, sementara kita sendiri ya, kayak saya pribadi nih, saya tidak peduli. Misalnya ada murtadin, dia basic background dari agama Islam itu apa, saya nggak peduli. Ya, kalau saya tahu mungkin nggak apa-apa. Misalnya dia, dulu dia pernah misalnya sekolah di Muhammadiyah misalnya, atau di kuliah atau masuk pesantren ini, ya itu cukup sudah tahu aja nggak apa-apa. Tapi untuk mengulik benar apa tidak itu ya nggak perlu guys ya. Apa coba urgensi atau kepentingannya kita ngulik-ngulik atau kepo dan hal itu. Apalagi ini menduga-duga atau berasumsi dengan hanya melihat dari apa yang pernah diucapkan orang itu, pengakuannya, ya kan? Nah, kita nggak bisa menilai sesuatu dari pengakuan seorang, nggak bisa. Karena gini, contoh ya, saya aja pribadi, saya pernah berapa kali salah sebut, misalnya mengenai, misalnya saya cerita, misalnya orang nanya, kamu tamat sekolah tahun berapa, ya kan? Dan detail-detail itulah, saya kadang lupa nyebut tahun guys, gitu kan? Misal kayak contoh, waktu saya tamat sekolah tuh umur berapa ya, gitu kan? Saya masih hitung lagi tuh, misalnya saya lahir 881, lalu tamat SMP tahun berapa? Saya masih hitung manual tuh guys.
Oh SD, saya masuk SD umur 6 tahun, TK 5 tahun, SD 6 tahun, lulus SD 6 tahun itu berarti berarti umur apa ya? 7 7 apa teman masuk SD kan umur 6 tahun, berarti SD 6 tahun itu per 1. Berarti 6 tahun kan? 6 tahun. Ini kan 6. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Berarti umur 12 tahun itu lulus SMP, ya kan? Berarti 13 tahun kelas 1 SMA. Kelas 1 kelas 13 tahun tuh SMP, kelas 1 SMP. 13 14 15. Berarti 15 tamat SMP. 16 17 18. Berarti 16 masuk SMA, 18 tamat SMA. Nah, masih hitung manual gitu, guys. Nah, itu pun kadang-kadang salah juga gitu kan. Dan itu hal biasa gitu. Jadi yang penting diketahui itu adalah untuk melihat sesuatu tuh apa ya, kita nggak bisa mendengarkan dari cerita orang tentang ketepatan dari tahun-tahun disebutkan dia gitu kan. Bisa jadi sedikit miss gitu kan, dia sebut salah sebut tahun atau bagaimana, tapi yang kita perlu lihat itu adalah keseluruhannya. Jadi bukan kesalahan dalam penyebutan minor, misalnya urutannya semua udah tepat tapi ada satu miss, misalnya dia salah sebut tahun. Misalnya kayak saya mau nyebut tahun, bahwa saya tamat tahun itu lagi ya, kayak ibunda saya meninggal itu ya, yang sering saya salah tuh itu guys ya. Tahun meninggalnya ibu dan adik saya punya ibu itu ya, saya anak yatim ya, ibu saya meninggal tahun itu, saya masih apa guys, masih lupa gitu, kadang salah sebut gitu kan. Jadi seingat saya ya, itu saya masih mikir lagi loh, ya kan, tahun berapa tepatnya ibu dan adik saya meninggal. Yang saya ingat adalah adik saya meninggal 5 tahun sebelum ibu saya meninggal. Adik saya punya adik di bawah saya langsung, itu meninggalnya 5 tahun sebelum ibu saya meninggal. Ini saya kasih contoh sederhana ya, bahwa ini bisa bagi kita biasa kesalahan seperti ini ya. Bagi Louis itu luar biasa. Jadi seakan-akan manusia ini adalah harus ingat semuanya gitu kan. Padahal manusia juga punya ingatan terbatas, apalagi tentang hal-hal dari masa lampau gitu. Ya kan? Sedangkan kita aja ngingat yang sekarang aja kadang lupa gitu. Saya aja ingat nomor HP aja nggak bisa sampai sekarang guys ya. Ingat nomor HP ya. Nomor HP saya berapa saya nggak ingat gitu kan. Saya harus mencatat dulu di kertas gitu. Atau kayak misalnya kayak saya mengisi pulsa gitu kan, itu saya harus buka dulu HP saya, nengok berapa nomor saya. Nah, jadi nggak mesti harus ingat di pas sampai ingat. Lalu ketika orang itu lupa ya, salah sebut, lalu diruntuhkan semua argumentasinya, itu nggak bisa begitu, ya kan? Seakan-akan manusia itu adalah makhluk sempurna yang ingat segalanya gitu kan. Jadi kayak tahun meninggal saya ingat betul ya, tahun meninggal ibu saya itu adalah 5 tahun setelah adik saya meninggal. Nah, dia adik saya meninggal tuh, kalau saya nggak salah ya, itu saya lupa, ini kan sekarang nih guys, tapi kalau saya ingat betul saya ingat gitu kan. Tapi kalau sudah selalu ya, itu kalau saya ingatnya antara tahun 2000, karena tahun 2000 kan saya tahun 2000 ya, saya tamat SMA. Ini saya tamat SMA ya. Tuh, lupa saya kan? Nah, ini lupa guys. Bentar. Nih ya, coba ya. Ini saya aja nih. Masalah kita ngomong-ngomong tentang Postipen dan lainnya ya. Saya aja ya. Coba ini kita eksperimen jujur guys ya. Jadi misalnya anggap saya ini lagi ngomong di depan jemaah. Terus saya menceritakan tentang apa yang terjadi misalnya pendidikan saya. Nah, itu tentu saya berusaha mengingat-ingat yang terjadi masa lampau gitu kan. Nah, ini saya pakai metode apa? Ya saya akan kayak metode Louis, mengurangi. Cuman karena posisinya adalah bukan saya tuliskan dahulu ya. Jadi beda ya kalau Anda tuh ngomong di depan orang ya untuk menyampaikan masa lalu Anda, kita tentang masa lalu Anda, kan itu hubungan dengan Anda mungkin ingat betul tuh tentang kejadiannya ya. Tapi tahun-tahunnya, tanggal-tanggalnya mungkin ada silap sedikit ya gitu kan. Jadi saya aja masih harus hitung lagi kayak Louis ini juga. Tapi kalau saya misalnya misalnya waktu itu saya dikasih kesempatan nih, jadi beda sama langsung ngomong sama depan jemaah ya, depan kayak ramai. Saya dikasih kesempatan, anggaplah menuliskan tentang profil pendidikan saya. Itu saya punya waktu, ya kan? Jadi saya tuh nggak perlu mengingat-ingat di forum itu kan. Jadi saya tuh tinggal kumpulkan ijazah saya semuanya, ijazah SD, SMP, SMA saya tinggal catat tuh tahun berapa tamat-tamatnya gitu kan. Lalu saya apalagi kayak tanggal rekaman kematian ibu dan adik saya. Jadi saya bisa siapin sebelumnya. Jadi saya nggak perlu lagi mengingat ketika forum itu terjadi guys. Nah, kayak Coach Stephen ini, dia kan ngomong di forum ya, di forum, dimana itu dia berusaha untuk mengingat masa lalu. Apalagi yang paling susah itu kan 3 tahun, karena itu sudah lama terjadi.
Nah, kayak saya contoh ini kita bawakan diri saya guys ya, dan juga ada juga prakteknya seperti ini ya. Ada coba ingat-ingat masa lalu. Nah, jadi gini, kalau ini versi saya ya, ini jujur lah guys, saya padanya. Saya tidak menyiapkan bahan sebelumnya. Jadi beda kalau tentu beda kalau saya dikasih kesempatan. Saya akan tulis di kertas dan saya kan tinggal saya gampang, nggak perlu saya kurang-kurang gitu nggak perlu. Saya tinggal cari ijazah saya gitu kan, lalu cari rekaman kapan ibu dan adik saya meninggal, selesai. Tapi kalau begini kan, betul-betul berusaha ingat masa lalu itu kan itu butuh waktu dan jadi ada keraguan di situ. Bisa jadi saya salah sebut gitu kan. Nah, tapi kita tes saja gitu kan. Jadi saya lahir tahun 82. Tahun 82. Nah, itu yang saya ingat betul ya. Saya TK umur 5 tahun. Nah, kalau TK harus saya hitung ya, langsung SD 6 tahun. Berarti ketika SD ya, saya hitung ya, berarti SD itu saya 6 tahun. Berarti kalau gitu, kalau umur saya 82 tahun 82 itu adalah 0 tahun, berarti butuh 6 tahun masuk SD. Dalam apa masuk kelas 1 SD umur 6 tahun, berarti 83, 84, 85, 86, 87, 88. Berarti saya umur 88, bukan umur 88 ya, tahun 88 saya masuk SD. Nah, itu aja saya apa namanya, antara umur sama tahunnya hampir salah guys. Tahun 88 saya masuk SD. Nah, 6 tahun setelahnya, berarti dari 88 ke 6 tahun setelahnya, berarti 88 kelas 1 SD kan. 89, 90, 91, 92, 93. Berarti tahun 93 itu saya tamat. 93 tamat SD berarti. 93 6 tahun kan. Berarti 94 masuk SMP. Berarti kalau SMP kelas 1 tahun 94, berarti 95, 94, 95, 96. Berarti 96 itu tamat. Oh iya pasti guys, 96 itu kan tamat SMP berarti. 97 tamat SMA. Tamat SMA, 97 masuk SMA. Itu saya lupa, ya kan? Nah, makanya guys ya beda kalau kita ngomong langsung gini ya, ngingat sesuatu tentang masa lalu tuh dengan mencatat dulu sebelumnya tuh beda. Nah, di 97 tuh saya masuk SMA ya, kelas 1 SMA. Berarti kalau 3 tahun ya, 97 97 tunggu. Nah, ini bingung saya guys. Saya tuh ingat betul ya, saya tamat SMA tuh tahun 2000. Tapi kok bisa miss nih? Nah, itu bingung saya guys. Bentar. Mana ya? Saya masuk SD kan umur 6 tahun. Nah, ini bingung guys. Bentar. Kalau 82, berarti lah, coba kita ulang lagi ya. Coba saya aja bingung nih, kok bisa miss? Kok bisa kalau saya masuk SMA tahun 96, berarti tamat tahun 99 kan, 3 tahun kan? Kok bisa saya nggak betul ijazah saya itu tamatnya tahun 2000. Nah, itu sudah miss guys. Nah, makanya coba kita ulang lagi ya. Ini jujur lagi saya padanya ya. Jadi nggak dibuat-buat gitu kan. Memang tidak saya siapkan sebelumnya. Saya tuh kalau menceritakan tentang sejarah pendidikan saya seperti itu caranya. Saya menghitung-hitungnya seperti itu. Nah, coba kita ulang bagi mungkin saya hitung kan. Nah, 82. Berarti tiap orang tuh beda-beda ya. Ada orang yang cepat, ada yang lambat ya. Kayak saya memang kalau kayak gitu saya agak lambat guys. Karena ini apa ya, menghitung tentang masa lampau gitu kan. 82 saya lahir, berarti 83 umur setahun, 84, 85, 86, 87, 88. Berarti umur 88, tahun 88, saya 6 tahun ya. 6 tahun umur 88. Itu 83, 84, 85, 86, 87, ya 88 saya 6 tahun. 6 tahun. Berarti ini SD. Berarti 88, 89 ya. Kelas 2 SD, 89, 90, 91, 92, 93. Berarti saya 94 ini masuk SMP harusnya, ya kan? 94 ya. 94, 95, 96. Berarti 96 ini saya tamat SMP. 97 saya SMA. 97, 98, 99. Nah, iya kan? 97 kelas 1 SMA, 98 kelas 2 SMA, 99 kelas 3 SMA tamat. Tapi kok ijazah saya tahun 2000 ya? Nah, ini saya bingung, guys. Ini saya bingung nih. Makanya saya harus ambil ijazah dulu. Tapi kayak Coach Stephen itu kan dia nggak bisa ambil ijazah dulu gitu kan. Jadi ini hal biasa, guys. Salah penyebutan tahun atau lupa itu biasa. Jadi yang penting adalah kalau Anda mau tahu detail itu ya harus tengok ijazahnya gitu. Karena itu yang simple. Jadi dia tuh tidak berusaha untuk mengingat gitu kan. Nah, coba gini. Coba kalau saya tuh gimana ya? Coba kalau saya tahu tahun 2000. Berarti kalau tahun 2000 tuh saya kelas 3 SMA. Berarti 2000 kelas 3, 99 kelas 2, 98 tahun 98 itu saya kelas 1, ya kan? 97 saya kelas 3 SMP, 96 saya kelas 2 SMP, 95 saya kelas 1 SMP. 94 saya kelas 6 SD. Tahun 2000 saya tamat SMA alias kelas 3 SMA. Ini apa guys, agak ribet sedikit ya. Ya kan, makanya saya memahami
Kosipen juga pasti agak lupa ingat ya. 2000 saya kelas 3 SMA ya, alias tamat. 99 saya kelas 2, 98 kelas 1, 97 kelas 3 SMP, 96 kelas 2 SMP, 95 kelas 1 SMP. Berarti 94 saya kelas 6 SD, 94 93 saya kelas 5 SD, 92 kelas 4, 91 kelas 3, 90 kelas 2, 89 kelas 1. Berarti saya 89 guys kelas 1 SD. Karena patokan saya yang ngomongin salah itu adalah saya tamat SMA tahun 2000. Ya kan? Tamat sekolah tahun 2000. 2000 kan 2000 kayaknya guys. Jadi tahun berapa tadi ya? Aduh, lupa lagi. 889 ya nggak salah ya. Saya masuk SD. 88 TK. Berarti kalau kalau gitu makanya guys ini lanjut ya. Saya perlu ijazah ini. Bentar, saya ada ijazah ya. Ijazah saya kebetulan di rumah satu lagi guys. Ini intinya adalah itu hal yang terjadi ketika kita coba untuk mengingat masa lalu ya, tentang tahun-tahun gitu. Jadi saya sekarang bukan ragu sih. Kalau saya ingat betul ya, memang ijazah itu tertulis tahun 2000, ijazah SMA saya gitu kan. Cuman saya hitung-hitung ya, dari tahun 82 saya lahir, kok miss 1 tahun gitu. Karena saya hitung kan, kalau saya juga ingat betul ya. Jadi saya ingat betul tuh saya TK umur 5 tahun, SD umur 6 tahun gitu kan. Kok bisa jatuhnya tahun tamannya tahun 99 gitu loh guys. Sementara saya ingatnya ijazah itu tertulis tahun 2000. Nah, itulah entahlah ya kan. Yang pasti ya harus nengok ijazah gitu kan. Nah, itu pastinya. Tapi kalau karena saya nggak pegang ijazah sekarang ya, sama kayak Kosipen waktu ngomong itu kan dia tidak pegang ijazah. Jadi ya menyampaikan hal itu ya tentang dia tamat sekolah tahun 2000 tuh bukan hanya satu forum ya. Jadi kalau Luis itu buat video tuh dia menyampaikan hanya Kosipen satu forum. Padahal di beberapa forum tuh saya kan lacak semua tuh guys. Saya berusaha lagi ya. Di tiap forum Ustadz Kosipen ngomong, dia selalu mengatakan bahwa tamat sekolah tahun 2000 kan? Nah, cuman mungkin entah itu apakah dia tuh ngomongnya entah lupa atau enggak gitu kan. Nah, tapi kan dia tidak pegang ijazah pada waktu itu gitu guys. Nah, saya juga berusaha ingat ya, saya aja lupa antara dua ya, apakah saya tamat SMA tahun 99 atau 2000. Tapi singkat saya tahun 2000. Tapi saya hitung kok malah dari miss. Jadi kayaknya benar tuh 99. Jadi mana benar itu makanya guys. Yang penting ujian adalah tengok ijazah. Dan sekarang saya tidak pegang ijazah itu. Sama kayak Kosipen tidak pegang ijazah itu. Jadi situ adalah harus pahami ya. Ini sebenarnya hal yang biasa. Ya. Kecuali kalau misalnya Kosipen itu dalam rangka dia itu kan ngomong itu kan sebentar selalu. Ya. Masa itu tidak begitu penting karena itu bukan momen dia sedang kayak mau melamar kerja atau mau apa, itu kan memang harus bawa dokumennya. Ini Pak, ijazah SMA saya tamat tahun 2000. Ini ijazah SMP saya tamat sekian. Kan gitu. Ini kan cuma ngomong sebentar selalu guys, perkenalan diri yang bukan fokusnya di situ sebenarnya. Itu kan sekedar orang tahu aja. Makanya jangan samakan dengan ini. Makanya yang penting itu tetap cek dokumennya. Nah, Louis ini kan tidak ada yang cek dokumennya. Dia hanya berdasarkan kata-kata Kosipen. Nah, kalau dia itu basic dia untuk berasumsi, nah kalau saya tadi gimana? Ya kan? Ketika saya sebut misalnya, saya tamat katakan tahun 99. Rupanya ijazah saya tahun 2000. Lalu saya katakan tamat saya tahun 2000. Rupanya ijazah saya tuh lupa tahun 99 guys. Nah, apakah saya bisa salahkan? Kan tidak. Saya manusia biasa. Makanya yang paling benar itu adalah bukan perkataan saya, tapi cek dokumennya gitu. Ya kan? Dan untuk itu saya nggak perlu, jadi nggak ada hak orang untuk untuk maksa orang untuk menunjukkan ijazahnya gitu. Ini sekali lagi saya katakan ya, jadi Anda tuh nggak etis kulik-kulik sampai segitunya. Apa coba gunanya apa? Misal ada orang ngaku dia sekolah tamat berapa itu semua, kan itu kan tidak ada kepentingan kayak misalnya kayak kita tahu ada gugatan ijazah palsu presiden. Itu kan ada kepentingannya, yaitu kalau presiden terbukti itu ijazah palsu kan bisa diperdatakan sehingga dia dicabut, diimpeach sama MPR. Ada gunanya guys gitu. Tapi kalau kepo tentang riwayat pendidikan seseorang, ya kan, lalu hanya berdasarkan pada apa yang orang sampaikan, cerita yang ya sekedar cerita pengenalan diri, bukan dia tuh bukan dia tuh bukan sedang dalam rangka menerangkan dokumennya. Misalnya ini loh ijazah SD saya tahun sekian, ini ijazahnya. Kayak kemarin waktu kan ingat Pak Amin Rais itu mencontohkan ya bagaimana harusnya
ketika orang tuh mau nunjukkan ijazah dia gitu kan. Pak Amin itu udah bagus main di video itu menunjukkan ini ijazah saya SMP SMA hingga sarjana dia gitu kan. Nah, jadi Luis ini adalah tipe orang ini ya, bukan Luis saja ya, semua Colgate gitu ya kebanyakan itu mengandalkan pada keterangan orang yang orang ini bukan dalam hal khusus ya, seperti dia tuh sedang ya kayak saya lah misalnya. Misalnya mau melamar ke suatu menjadi, tentu bukan pekerja biasa ya, tentu orang-orang yang begitu adalah orang-orang yang pekerjaannya agak spesial, misalnya kayak ya kayak di perusahaan besar atau di bidang tertentu yang memang membutuhkan detail dia pernah sekolah di mana gitu kan. Nah, klarifikasi apanya, ijazahnya itu baru dasar yang benar, bukan dari keterangan orang kayak saya tadi atau kayak Stephen yang nyebut-nyebut tahun segala macam gitu guys. Itu loh guys. Jadi kalau ada banyak kecocokan, lalu hanya karena satu dua nggak cocok, ya kan? Nah, Anda harus cerdas nilainya. Berarti ini ada yang lupa dari orang ini gitu kan? Bukan berarti ini semuanya salah gitu, nggak bisa. Ya, menyalahkan semuanya hanya karena satu kesalahan itu nggak bisa guys. Kita harus objektif. Kalau yang lainnya betul semua data cocok, satu yang salah mungkin dia salah 1 tahun atau gimana gitu. Kayak saya tadi misalnya, saya tentu karena sekolah saya dan normal ya, saya tidak ambil. Kalau yang untuk sekolah biasa tuh guys, masa itu bukan sekolah biasa ya, sebelum kuliah itu namanya adalah sekolah pendidikan akselerasi. Jadi pendidikan itu dipercepat, gitu kan. Jadi kalau nggak salah tuh ya, satu semester tuh biasa kan 1 tahun kan 2 semester, dibikin jadi 3 semester, bercepat gitu kan. Jadi yang 3 tahun bisa tamat 2 tahun, yang 6 tahun jadi 5 tahun, kayak gitu guys, atau 4 tahun. Jadi ada namanya sekolah akselerasi. Jadi kalau anda nggak tahu ya, ada program akselerasi. Kalau di bawah dari SD saya lupa ada apa enggak ya, tapi kalau SMP SMA ada program akselerasi namanya. Jadi dia memperpendek dari 3 tahun jadi 2 tahun. Nah, SD saya lupa ada apa tidak. Lalu kalau di kuliah itu namanya fast track apa itu guys, lupa. Jadi gunanya apa? Untuk meningkatkan biaya dari mahasiswa. Jadi mahasiswa ini ngambil program itu ya, tentu tadi juga kayaknya semester juga tuh guys. Semesternya tuh ditambah. Jadi dari 2 semester menjadi 3 semester 1 tahun, sehingga dipercepat gitu. Nah, gunanya untuk meminimalkan biaya yang timbul akibat kuliah. Jadi memang dipadatkan kuliahnya gitu. Ada program itu. Nah, jadi kita hanya itu kan gini loh. Keterangan orang itu kan adalah urusan dia dengan Tuhannya, ya. Tidak ada urusan sama kita, ya kan? Nah, jadi kalau ini gini guys, senjatanya adalah gini, kalau mereka menemukan ketidaksesuaian, ya mereka langsung tuduh itu fitnah, dia bohong, orang ini bohong, atau kayak saya tadi nih, salah sebut, ya kan? Padahal kalau dicek ijazah saya ternyata bukan tahun itu, gitu kan? Nah itu langsung mereka tuduh, ini bohong, ini nggak ada dia tamat sekolah di situ, itu nggak ada. Lalu dengan dasar itu, lalu dia mengatakan semuanya bohong. Nah itu cara main mereka begitu, gitu kan? Padahal cara menentukan orang itu bohong seperti itu Anda harus cek ijazahnya gitu guys. Cek ijazahnya. Nah, saya sedang mencari nih ya gimana caranya bisa masuk akses ke Universitas Leiden ya. Kita ketik di Google memang ada. Saya udah kirim email. Baru tadi guys saya kirim email ke sana. Nanyakan tentang alumni, ada nggak alumni tahun 1999 itu yang namanya Stephen Indra Wibowo. Juga kepada ada alumni dari Leiden di Indonesia itu saya juga kirim email situ, tapi memang baru tadi saya nggak tahu bakal dibalas apa tidak gitu kan, karena mungkin ya nggak tahu lah, kita dibalas syukur, nggak dibalas juga ya berarti rezeki gitu kan. Nah, jadi usahanya kayak gitu guys, sampai segitunya langsung tanyakan ke yang berkepentingan, ya kan. Langsung misalnya ada orang ngaku dari tamatan sekolah ini, ya langsung email dari sekolah bersangkutan gitu, email kayak saya lakukan itu kan. Nah, jadi kalau misalnya pun saya nggak dapat konfirmasi atau mereka nggak mau balas email saya, saya nggak mungkin nggak bakal jadi patokan bahwa itu bohong atau segala macam, enggak, karena kita tentu tetap berpikiran positif ya. Dan lagian apa untung untuk kita, coba itu urusan dia dengan Tuhannya, ya kan. Nah, kecuali kalau gini nih, dia gunakan itu untuk nipu. Misalnya gini, saya mau tes PNS ya. Karena dengan tes PNS ini saya punya ijazah ini, rupanya itu nipu. Nah, itu baru
karena itu berhubungan dengan pekerjaan yang mana pekerjaan ini adalah memang butuhkan itu. Tapi kalau kalau kayak dia Ustaz, kalau kalau Steven itu kan bukan seorang PNS yang hal begituan, yang memang syarat masuk itu adalah ijazah itu, paham ya? Kayak ada bekerja di mana gitu kan, dia memang membutuhkan syarat ijazah, itu bisa anda ini jadikan materi. Kalau orang ini mendapatkan mendapatkan kerja di situ ya itu ilegal karena dia berbohong ke ijazah, bisa, itu pun juga harus dicek ijazahnya, nggak bisa cuma berdasarkan dari keterangan orang itu gitu loh, ya kan. Nah, jadi ini metode Lewis ini sangat absurd, ya kan? Absurd sekali, nggak ada kepentingannya, nggak ada urgensinya, nggak ada gunanya gitu kan. Memang gunanya ada sih, ya gunanya adalah untuk apa ya, untuk untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang, itu gunanya itu. Jadi karena kita tahu ya mereka ini nggak suka sama para mualaf, sehingga para mualaf itu akan selalu dicari-cari kesalahannya, akan selalu difitnah-fitnah, ya kan. Jadi salah salah ngomong sang mualaf misalnya kan, padahal salah ngomongnya mungkin ya silap-silap kayak saya tadi gitu kan. Nah, karena kita tidak bawa ijazahnya, tentu kita ingin ingat, nama ingatan sampai berapa lah gitu kan. Gak semua orang itu punya kemampuan ingat yang baik, apalagi tentang masa lampau. Ada juga yang kemampuan ingatan yang baik, tapi dia ingat yang tertentu dia nggak ingat gitu guys. Nah, itu hal biasa. Tapi bagi mereka itu jadi masalah gitu. Dan itu dia senjata mereka untuk mengatakan ini bohong, hoax gitu kan. Hanya karena satu miss yang lain tepat. Jadi yang tepat banyak itu, yang cocok banyak itu dihiraukan mereka hanya karena satu miss ini. Nanti kita akan lihat ya. Ini di video ini saya tonton dan sudah pernah bebas di konten-konten sebelumnya. Miss Ustaz Stephen itu kalau salah hanya satu guys. Dia menyebutkan bahwa dia tamat dari silakan cek ke Universitas Leiden itu tahun 2006 ke 2009. Padahal harusnya kan tahun 96 ke 99. Jadi hanya angka 19 sama angka 20 gitu guys. Itu saja. Nah, sementara lain-lainnya sesuai semua, ya kan? Dia tamat sekolah tahun sekian, SD, SMP, S1, S2, tamat itu sesuai semua gitu. Ya hanya salah sebut tahun saja. Ya, cek sana tahun 2009 itu menjadikan WSU mengatakan semuanya bohong gitu kan. Itu kan nggak bagus metodologinya gitu kan. Jadi sama kayak misalnya ada orang yang benar semua nih guys. Dia memang dia melakukan banyak kebaikan misalnya, dia bantu orang segala macam gitu kan, tapi dia hanya satu kesalahannya. Misalnya dia bantu orang banyak sedekah segala macam, bantu pantiasuhan, tapi dia satu masalahnya ya, dia tuh misalnya klepto, ya kan, klepto terbukti klepto, jalan ke mall ya, lalu dia ngambil barang, lalu gara-gara satu kejadian itu ya dikatakan itu bohong, itu dia nggak ada nyumbang, nggak ada sedekah segala macam, dilupakan semua kebaikannya guys gara-gara satu hal itu. Nah itu jadi itu metodologi mereka ya, temukan satu kesalahan lalu katakan semuanya itu bohong. Nah, itulah metode mereka gitu. Nah, kita akan lihat di video ini saya bisa buktikan ya. Jadi metode itu betul-betul mereka terapkan, ya kan? Nah jadi metodologi yang benar itu adalah gini, akhirnya itu langsung gini ya, apalagi ini orang baru meninggal ya, Positif baru meninggal, harusnya tadi udah bener dia tuh mengucapkan kawa udah benar, tapi ngungkit hal yang dicurigai dia ya, apalagi itu jadikan bahan fitnah, itu nggak Islam tidak diajarkan guys, haram. Tapi kayaknya di agama dia tuh bebas-bebas saja kan, orang baru meninggal tuh diomongin terus, sedangkan masih hidup aja diomongin terus, difitnah terus, disangka-sangka terus gitu kan, apalagi udah meninggal pun masih juga. Ini memang nggak ada akhlak kalau saya sebut ya guys. Di agama kita itu nggak ada akhlaknya. Di agama kita tidak ada ya, atau diajarkan kalau ada orang yang pokoknya jatuhkan kita seorang itu, korek semuanya dari dia, cari kesalahannya satu pas dia ngomong, atau dia ada salah-salah ngomong gitu kan, lupa-lupa ngomong. Jadi kan itu senjata untuk mengatakan semua yang dikatakannya itu hoax semua. Nah, itu diajarkan sebenarnya di tempat mereka, karena buktinya Louis melakukan itu dan beberapa polri lain juga melakukan itu. Jadi makanya itu asumsi kita kalau itu diajarkan di agama dia. Tapi saya tahu sebenarnya agama ini tidak mengajarkan seperti itu. Mereka aja yang seperti itu. Saya nggak tahu mereka dapat ajaran dari mana gitu kan. Nah tapi kita asumsikannya dari agama dia, karena kan mereka beragama itu gitu. Apalagi mereka ini kan masuk tinggi-tinggi juga, masuk pendetanya gitu. Nah jadi dalam Islam itu tidak ada hal seperti itu. Jangan ngomongin orang yang masih hidup tentang pribadinya, apakah
apakah dia tuh lulusan apa, itu bagi Islam itu nggak penting, ya, nggak penting. Yang penting itu adalah omongannya, ya. Islam mengajarkan, ya, kalau seorang pencuri nih, ya, maling ngomong jangan mencuri. Apakah Anda melihat orangnya, malingnya? Enggak, kita lihat kata-katanya. Jangan mencuri, oh kata-katanya indah. Walaupun juga seorang pencuri, ya kita kalau dia benar kata-katanya kita ikutin. Ya kita jangan mencuri, gitu. Jangan mentang-mentang ini nggak kredibel nih, dia aja mencuri, lalu Anda mencuri. Karena menganggap dia nggak kredibel, nggak pantas mengatakan nggak mencuri. Berarti yang dikatakan yang mencuri, dia mencuri itu salah. Lalu Anda berarti Anda menganggap yang dia mencuri itu yang benar lah yang mencuri gitu. Tapi itu salah, guys. Nah, bahkan ada orang yang tidak mencuri, ya, dia memang orang baik, lalu katakan mencuri aja nggak apa-apa. Lalu Anda ikuti mencurinya karena dia baik gitu. Karena dia memang orang yang ya yang baik, yang nggak pernah mencuri. Berarti Anda anggap berarti kata-katanya benar. Kan nggak begitu, guys. Intinya adalah siapapun dia itu nggak penting. Ya, kecuali Anda punya kepentingan itu, misalnya kayak saya, pemilik perusahaan, tentu saya pengen orang-orang kompeten dong, ya kan? Karena itu akan membantu perusahaan saya untuk berkembang. Sehingga saya perlu ijazah yang asli, makanya saya akan minta ijazah aslinya. Itu saya ada kepentingan. Tapi kalau kayak ini kan ada kepentingannya. Apa kepentingan orang ini? Untuk tahu, untuk kepo dengan lewat pendidikan dan usaha sipil. Saya aja, guys, ya, penelitian manapun itu, ya, atau mau dari mana itu, saya tidak peduli dia lulusan sekolah apapun itu. Mau dia kuliah S1, 2, 3, 4 sampai S-teler, saya nggak peduli. Kalau bagi saya nggak ada sesinya, tapi apa yang diucapkan dia. Maka saya nilai misalnya dari para murtad itu, ya, saya nilai cuma satu argumentasinya. Kenapa dia murtad? Bukan, oh dia ternyata anak pesantren, oh dia ulama besar, enggak. Ulama besar nggak nilainya. Kalau argumentasinya, oh saya mimpi ketemu Yesus, itu bagi saya nggak nilainya. Karena itu nggak masuk akal, nggak logis, ya. Kalau dia bisa ngasih argumentasi berupa dalil, ya ternyata Islamnya agama yang salah karena begini dalilnya begini. Nah, dia bisa kasih tahu dalilnya lalu tafsirnya benar, nah, kita bisa menerima. Tapi kalau saya walaupun lama sekenal selipun, saya mimpi ketemu Yesus, itu nggak ada harganya buat kita, guys. Karena argumentasi itu penting, bukan mimpi, ya, tapi argumentasi membandingkan. Misal gini nih, misalnya gini, orang yang membandingkan mobil terbaik, ya, mobil terbaik tahun ini misalnya. Ini saya sering kasih analogi, ya, guys, ya. Mobil terbaik tahun ini. Nah, meskipun ada seorang pakar otomotif, wah, hebat sekali pakar otomotif ini. Dia memang tahu seluk-beluk mobil, ya kan? Tahu dia mobil MPV itu berapa baris kursi segala macam, dalaman semua dia tahu. Bagaimana mesin apa semua dia tahu, kan? Interior exterior dia tahu semua. Pokoknya dia tahu lah semuanya tentang fasih lah tentang mobil. Tapi cara dia menentukan mobil terbaik adalah dengan mimpi. Dia tiba-tiba berkata, ya, saya memutuskan atau kami memutuskan semuanya mobil terbaik tahun ini lah mobil ini karena berdasarkan mimpi. Saya terimalah mimpi kalau mobil ini yang terbaik. Nah, itu kita udah mentahkan itu. Ini berarti nggak benar nih orang ini, kan? Caranya salah, guys. Kok menentukan yang terbaik itu dari mimpi gitu. Tapi kalau misalnya, ya, ada orang yang misalnya cuma tukang bengkel aja nih, ya kurang kompeten lah gitu, guys. Dalam hal dia tapi dia minimal tahulah, ya, tahulah minimal tentang mobil, tentang mesin-mesin. Walaupun dia bukan profesor mobil misalnya, bukan orangnya CEO-nya mobil-mobil misalnya gitu, kan. Hanya seorang tukang bengkel mobil, tapi dia tahu minimal tentang spesifikasi, ya kan, mesin-mesin segala macam, tahu dia minimal. Nggak usah dia tuh orang-orang besar yang sudah merupakan profesor di bidangnya gitu, kan, atau bahkan pemilik owner mobil terbesar atau apa gitu, kan, orang penting lah, kan. Ya, tapi kalau dia bisa ngasih argumentasi, ya saya tukang bengkel, sekarang saya akan mengumumkan mobil terbaik tahun ini. Nah, kalau tadi kan pakai mimpi tuh, harus kita tolak, ya kan. Dia bandingkan mobil ini, dia adalah ini kelebihannya, ini kekurangannya. Lalu kita bandingkan dengan mobil kedua, ini kekurangan, ini kelebihan. Lalu dia bisa bandingkan, ngasih kelebihan dan kekurangan tiap mobil yang mau diadu nih, guys. Lalu dia kasih kesimpulan. Nah, menurut saya, ya, kelebihan mobil ini itu nggak sebagus kekurangannya. Makanya mobil ini kita singkirkan dari list. Itu kan keren. Dia bisa kasih argumentasi, kan. Itu baru kita hargai. Meskipun tukang bengkel. Maka saya nggak peduli mau murtadin ini adalah ulama besar, mau dia profesor,
kalau argumentasinya itu nggak masuk akal, nggak logis, apalagi cuma katakan saya mimpi, ya itu mohon maaf, Anda tertolak. Karena kita orang cerdas itu nggak begitu metodologinya. Tapi meskipun dia seorang murtadin yang biasa-biasa saja, ya murtadin yang dia tuh ya nggak pernah sekolah ini tuh, tapi dia bisa argumentasi yang logis, nah kita pakai itu, masalah itu kita hargai, ya kan dia bisa memberikan argumentasi yang logis, bukan hanya berdasarkan mimpi, guys. Itu makanya kita tuh nggak pernah kepo. Mau kayak Luis ini ya dari sekolah mana ya, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, itu saya tidak pernah peduli, nggak pernah peduli, ya kan? Atau ada murtadin nih, murtadin ngaku-ngaku saya dulu Islam, saya sekolah di sini situ, ya anggaplah dia tuh tujuan dia itu adalah untuk agar orang tuh percaya kalau dia memang di situ, agar orang tuh mungkin berpikir ya, oh kalau gitu karena tentang dia sekolah di Muhammadiyah atau dia itu adalah ulama besar, berarti dia benar dong. Nah, itu orang-orang cerdas mungkin pikiran seperti itu, tapi kalau cerdas nggak tahu, bukan itu patokan kebenaran, bukan apakah Anda seorang profesor, apakah Anda itu orang pendeta atau ustadz, bukan itu patokannya, tapi apa yang Anda ucapkan, argumentasi Anda logis atau tidak, itu poinnya. Makanya metodologi kita ini benar yang logis. Makanya kita nggak pernah mencari-cari ya, kepo atau saya buat konten ya, ngulik-ngulik tentang orang-orang ini, ya tentang background, misalnya ada mutadin apapun ya, mau pendeta ngaku apapun, S1, S2, S3, stellar sekalipun ya, di mana-mana itu saya tidak pernah peduli. Karena bagi saya itu nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya, ya. Karena gini juga, kalau saya salah ya, itu fitnah berarti kan, fitnah guys. Karena kita nggak bisa menilai dari argumentasi orang yang mana itu nggak ada buktinya. Aliasnya kita langsung lihat ijazahnya. Jadi kita kalau ketemu kasus itu ya kita jawabnya hanyalah walau walau bisawab, hanya Allah yang tahu. Kecuali kita bisa membuktikan ya bahwa dia tidak punya ijazah. Ya. Jadi bukan berarti dia tuh nggak mau nunjuk ijazah lalu kita katakan memang dia tidak punya. Bukan gitu metodenya guys. Ya. Tapi kalau Anda memang punya kemampuan tertentu, Anda obah-abrik rumahnya, ada cari ijazah nggak ada, atau di mana-mana nggak ada, mungkin juga. Tapi ya, jangan lupa ya, ijazah itu bisa banyak hal loh, tak terbakar atau hilang bisa juga. Intinya adalah nggak untuk apa coba? Saya tanya, untuk apa begitu? Apalagi ini orang udah meninggal, yang harusnya kita tuh menghargai. Jadi nggak habis-habis orang difitnah, Coach Stephen gitu. Masih hidup difitnah, udah meninggal pun diomongin, difitnah gitu kan. Ini guys, ini akhlak ini tidak ada di Islam ya. Jadi kalau Luis akhlaknya seperti ini ya, itu di Islam itu Anda berdosa, dinilai berdosa, ya kan? Akhlaknya nggak ada, ya ngomongin orang yang sudah meninggal, gitu loh. Belakang pendidikan yang beliau tempuh. Dan saya juga membahas ya mengenai ini satu video di mana 2 tahun lalu saya buat. Terungkap sudah ternyata Stephen Indra Wibowo lulusan dari universitas ini. Dan kalau dilihat dalam video ini, dia sendiri lulusan dari Universitas Pajajaran ya guys. Dia ternyata terungkap bagaimana identitasnya itu lulusan dari Universitas Pajajaran. Setelah sebelumnya dia mengaku bagaimana dia lulusan dari Vatikan, dia adalah seorang pastor, dan jika dihitung-hitung umurnya, dia itu umur 20 jadi pastor, yang mana itu tidak mungkin terjadi. Jadi begini, kalau Anda mau tahu itu langsung cek ke orangnya, ya tentu dengan cara yang santun, cara yang beradab, yang berakhlak, ya bukan datang todong. Oh, Coach Stephen, Anda ngaku ini tuh, mana ijazah Anda? Bukan begitu caranya. Ngobrol enak-enak, ngopi, ngeteh gitu kan, ngobrol enak. Kalau dia nggak kasih itu bukan hak Anda, berarti Anda belum rezeki. Tapi kalau Anda bisa ambil hatinya ya, maaf kok ini bukan, tentu dia tahu ya, orang punya niat buruk dia tahu. Ya Anda tuh harus ubah niat Anda. Jangan Anda tuh cari tahu begitu tuh memang untuk menyerang orang itu, enggak. Tapi untuk sekedar untuk ya niat Anda kan harus gini loh. Bisa gini. Kayak saya misalnya, saya mau tuh datangi Coach Stephen waktu masih hidup ya. Tapi kalau saya ada waktu, saya harus sibuk guys, nggak ada waktu. Ini kalau memang saya mau, udah berarti gini. Tujuan saya adalah Coach Stephen kan ini di Fitnah sana sendiri nih. Saya juga nggak enak dengarnya Coach Stephen. Sambil ngomong enak lah gitu kan. Boleh nggak saya lihat ijazah Coach Stephen? Saya bukan untuk jatuhkan Coach Stephen, bukan menyerang. Saya sedih ada orang-orang yang memfitnah Coach Stephen. Nah itu Coach Stephen tentu di situ akan rekam sekali dia. Ya, atau mungkin dia akan mengatakan udahlah biar aja orang gitu. Nah, ya saya mau bilang apa? Ya udahlah berarti
berarti jawabannya walau alam sawab. Tapi saya tetap harus berpikiran jangan suzon gitu kan, harus suzon kepada, karena kita nggak boleh berpikir prasangka buruk, nggak boleh guys, setelah belum ada buktinya gitu kan. Lagian hal itu bagi saya nggak esensial gitu, nggak esensial gitu kan. Nah, jadi gitu caranya guys gitu, ngobrol enak. Kita tuh jangan jangan kita coba, misalnya saya datang ke Luis ya, ujuk-ujuk, Luis kamu kata pendeta ini minta ini dulu dong. Nah itu kan nggak enak caranya guys ya kan. Nah meskipun dia kasih tetap saya rasa nggak enak, nggak ada adabnya gitu. Nah makanya caranya adalah, tapi kalau dia mau ya berarti dia saya rasa nggak punya ini, harga diri. Kenapa kok dia mau dulu diperlakukan seperti itu? Kayak contoh ada tau gak, kayak Ustaz Abdul Somad itu dia punya harga diri. Saya selalu nembak beliau di Bali itu, beliau dipaksa Ustaz Abdul Somad sama bendera, dia tolak guys ya. Dia mau disuruh sama bendera, tapi momen-momen kayak upacara bendera, dan dia melakukan itu. Waktu dia cerita ya di suku pedalaman itu ada fotonya, dimana dia tuh melakukan upacara bendera di sekolah ya, di suku pedalaman itu dia sama bendera guys, ada fotonya, ada jadi nggak, dia punya harga diri, nggak mau disuruh, dia nggak mau didikte ya. Itu baru namanya orang yang punya prinsip, punya harga diri. Meskipun hal sepele kan, tinggal kalau memang kamu memang nggak anti NKRI, memang Pancasilais, bawa bendera. Dia nggak mau dipaksa, nggak mau dia diperintah, nggak mau dikte, dia itu punya ini, orang yang punya jadi. Tapi Luis kita nggak tahu nih, mungkin saya dalam rumahnya kan, Luis kamu benar nggak perintah ini itu ya. Saya sini kepo Luis ya, bukan sedih karena banyak yang pindah kamu, bukan, saya kepo aja nih benar nggak gitu kan. Saya membuktikan kamu memang pendeta. Nah itu kalau dia mau ngasih tuh guys ya, itu buktinya sama saya, itu dia menurut saya nggak ada harga diri, atau harga dirinya kurang. Kenapa? Kok mau dia saya tekan saya intinya adalah hal seperti itulah. Kok mau dia tuh saya dikte gitu kan. Nah makanya orang-orang yang punya harga diri itu dia kan kalau gini caranya, maaf nggak bisa ya kan. Karena siapa anda gitu sehingga anda tuh kepo tentang saya ya. Kalau anda tidak percaya pengakuan saya, ya sudah, urusan anda. Kenapa anda pasal saya harus juga dijajah segala macam? Nah, itu poinnya guys. Orang punya harga diri itu begitu ya kan. Nah, tapi kalau dia nggak tahu lah, mungkin dia nggak punya harga diri dan dengan pegang ini ujian saya gitu kan. Nah, dan saya juga nggak penting juga, ngapain juga gitu kan, nggak ada gunanya guys. Tapi ternyata pengakuannya ini ya memang nggak bisa dibuktikan. Dan setelah saya gali-gali informasi, Dia nggak bisa dibuktikan ya. Karena kalau suatu nggak bisa dibuktikan, karena bukti itu ya bukan dari pengakuan, tapi dokumen-dokumen. Nah, sekarang lu bisa nggak pastikan konstituen punya dokumen? Nah itu poinnya. Bukan dari pengakuan guys. Pengakuan itu hanyalah bantuan saja. Ya, itu kan bisa jadikan, siapa gini misalnya nih. Karena mereka ada persidangan ya. Anggaplah konstituen lagi di sidang nih, di pengadilan, tentang ijazah palsu misalnya. Bahwa dia tuh nggak pernah S1 S2 di Leiden tuh di apa tuh nggak pernah gitu kan. Di sidang. Bisa nggak sidang itu hanya berdasarkan saksi? Ya kan, bisa nggak? Saksi mengatakan, oh iya, saya pernah dengar dia ngomong ini, katanya dia kuliah tahun segitu, tapi di tempat lain dia mengatakan dia tamat tahun segitu. Berarti dia bohong. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kalau begitu caranya, nggak perlu ada persidangan itu barang bukti, nggak perlu tuh polisi itu membuka barang bukti, cukup saksi aja. Tapi nggak begitu. Cara menghakimi ya, cara menentukan kebenaran itu adalah harus ada saksi, harus ada barang bukti, ya kan? Nah, kalau nggak ada itu nggak bisa, gitu. Persidangan akan di stop dan suruh lu kumpulkan barang bukti, baru kita sidang kan. Nah, maka ketika anggap lalu ini mau menyidangkan Ustaz Kesulitan Wibowo, ya harusnya kan jangan tutup palu vonis ini fitnah bohong gitu kan. Sebelum dia bisa ngumpulin bukti dan saksi, ya misalnya gini, Louis untuk membuktikan bahwa Kostipen ini bukan S1 S2 di Leiden, otomatis kan logika dia bisa temukan S1 S2 di universitas yang lain. Misalnya Kostipen ternyata S1-nya ada ijazah hubungan nih. Ini ijazah asli Kostipen loh. Ini di S1-nya di misalnya di UGM. Nah, itu bisa. Itu barang bukti namanya. Ya, karena nggak mungkin juga ada dua ijazah S1 kan, satu di UGM, satu lagi di Leiden gitu. Tapi kalau lu dapat menemukan bukti seperti itu, ya nggak bisa. Pengadilan memutuskan
memang ini orang ijazah palsu atau menipu, nggak bisa guys. Tapi Luis ini bisa dia langsung katakan ini penipu, pembohong, ya kan? Ijazahnya apa namanya, nggak ada dia begitu gitu guys. Nah ini Luis ini kalau pakai metode persidangan dia sudah gagal di awal. Persidangan tidak menerima saksi doang ya, barang bukti, dan itu tidak bisa dengan Luis. Makanya persidangan harusnya nggak dilanjutkan, batal demi hukum, dan Luis ini disuruh lu ngumpulin bukti-bukti, jangan hanya saksi aja. Itu loh guys logika berpikirnya. Masih ternyata Universitas Pajajaran. Tetapi dalam berita di mana beliau meninggal ada yang lebih aneh yang terjadi. Dalam berita ini ya, mualaf profil Ko Stephen Indra, mualaf center yang meninggal setelah salat donasikan 12 miliar untuk COVID. Nah, ini beliau ya. Bagaimana beliau meninggal pada hari Jumat, dia memberikan dana 12 miliar untuk COVID, luar biasa. Ya, walaupun kita nggak tahu di mana. Gini ya, orang mau sedekah berapa miliar, orang mau kuliah di mana, apa urusan Anda? Coba, apa kepentingan Anda? Ya, Anda urus dia sendiri. Ya. Kalau gini guys, ya, orang gini memang suka ngurusin orang lain gitu. Saya paling anti dengan orang seperti itu. Saya nggak pernah mau urus orang lain ya. Mau dia ngaku sekolah di sini, kalau tidak merugikan dalam artian misalnya dia adalah karyawan saya, yang saya butuh karyawan itu memang karena ada ikatan kontrak ya, ingat ikatan kontrak ya. Saya butuh karyawan itu yang jujur, karyawan yang memang akan berperan dalam mengembangkan perusahaan saya. Ya saya nggak mau kalau dia tuh ngaku-ngaku punya ijazah tapi tanpa ada bukti. Tapi kalau dia cuma ngaku, nggak ada urusan dengan yang kayak kontrak tadi ya, misalnya kayak ya donor ini kan dia orang penting, sehingga kalau dia jadi orang anggap dia tuh orang pintar, nanti orang akan mualaf. Itu bagi saya nggak penting. Kenapa? Karena kalau orang cerdas itu tidak akan mualaf melihat orang itu karena misalnya dia punya ijazah S3 atau S2, enggak. Orang itu ya guys, berpindah itu ya karena argumentasi. Sepintar apapun orang itu, kalau argumentasinya nol ya, apalagi cuma saya pindah karena mimpi, itu jelas. Tapi ada orang biasa-biasa saja, mualaf biasa saja, tapi dia bisa ngasih argumentasi. Nggak ada dia mungkin, bahkan dia nggak tamat sekolah, tamat SD pun tidak, tapi argumentasinya logis, nah itu kita terima. Jadi dasar orang untuk berpindah agama itu adalah argumentasi yang logis tentang dalil-dalil, membandingkan dua kitab suci, bukan membandingkan ijazah. Pindah agama itu bukan soal ijazah, ya kan? Jadi kalau pindah agama soal ijazah, orang akan lihat, oh bentar, Bapak kemarin saya kebandingan lupa. Saya membandingkan head to head antara mualaf dengan mutadin. Oh ternyata mualaf ini cuma tamat SD. Mutadin ini adalah S3. Oh berarti yang benar yang tamat S3 ini bukan begitu metodologinya. Ini bukan tanding ijazah, bukan tanding pendidikan, tapi tanding argumentasi. Sama saya katakan tadi. Misalnya ada orang hendak membandingkan mobil, ya. Mobil-mobil yang terbaik tahun ini. Apa yang dicari itu apa? Metodologinya, bukan ijazahnya. Jadi apakah dengan misalnya gini, misalnya saya dengan Luis, saya adalah S3, anggap S3 otomotif. Luis cuman SD otomotif, S3. Lalu saya tinggal tunjuk mobil mana itu yang terbaik. Lalu Luis tunjuk mobil apa yang terbaik, ya. Luis itu sudah membedah semuanya. Dia tahu, walaupun nggak sampai sederhana, dia tahu penting. Dia kasih tahu satu-satu. Itu dia adalah dengan cara dia kasih detailnya, ya. Oh mobil ini kelebihannya, ini kekurangannya. Mobil kedua ini kelebihan, ini kekurangannya. Di breakdown sesuatu mati guys, didetailkan dia. Lalu digodok dia, baru ambil kesimpulan. Itu metodologi dia. Kalau saya tidak, metodologi saya sudah, saya pitching mata. Ya, karena mungkin saya S3 kan, saya langsung pilih mobil itu yang terbaik. Anda sebagai orang cerdas, Anda akan memakai metode yang mana? Memakai metode Luis, ya kan? Bahwa meskipun dia cuma SD otomotif, tapi metodenya benar, ya. Jadi bukan berarti ketika awal itu ya, oh Luis kamu tamat mana? SD otomotif, Bobby SD3 otomotif, oh berarti mobil Bobby yang benar ini. Enggak begitu guys, ini memilih agama tuh bukan membandingkan ijazah, beda.
Anda nggak paham ya. Karena jujur ya, ijazah pun bisa bayar. Anda tahu bisa nyogok. Ini bukan itu patokannya, tapi apa isi kepala Anda, apa argumentasi Anda. Makanya penting bagi kita untuk kulik-kulik apa pendidikan dia, kulik-kulik apa sampai berapa dia sedekah segala macam dibahas. Itu nggak penting, gitu loh. Apa gunanya bahas pribadi orang, ya? Itu namanya menggunjingkan orang. Itu nggak boleh dalam Islam, haram. Tapi kayaknya di agama lain sih boleh ya begitu-gitunya. Orang yang bahkan sudah meninggal pun masih diomongin, masih difitnah-fitnah gitu guys. Ini memang rusak akhlaknya guys, benar. Ya, makanya saya miris ya, dan jadi berasumsi bahwa itulah mungkin diajarkan di agama dia gitu kan. Sehingga dia dan teman-temannya melakukan hal seperti ini. Dikatakan inilah profil Ko Stephen Indra Wibowo yang dikabarkan telah meninggal dunia. Pria dengan sapaan Ko Stephen ini dikabarkan telah meninggal dunia pada Jumat setelah menjalankan salat Isya. Yang unik dari sini ada yang aneh lagi ya teman-teman. Dikatakan di sini Ko Stephen merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi media tuh beda-beda. Saya baca lagi ke Solo Post ya, Solo Post, lalu Jateng Post ya dan lainnya itu mengatakan bahwa dia ini S1, S2 di Universitas Leiden. Lalu dia masuk di D3 di BINUS salah satu. Habis itu dia lanjut ke S3 di Madinah. Ada media ngomong itu. Makanya ya media ini kan hanya dapat data tuh kan bukan nengok gini guys ya. Media tuh kan namanya media tuh kan hanya berdasarkan keterangan-keterangan, pengakuan-pengakuan, sensasian. Kan bukan itu metode yang benar. Itu hanya sensasi, hanya luarnya saja. Ya, misalnya kayak saya nih, ya. Saya ngaku saya lulusan sekolah ini itu semua. Tiba-tiba ada orang lain teman saya yang tak dapat berita dari mana dia sampaikan hal berbeda. Kan bukan itu patokannya, bukan pengakuan saya atau pengakuan teman saya, tapi cek langsung ijazah saya. Ya kan? Mungkin saya lupa, mungkin ya kan, atau mungkin apa gitu. Nah, atau teman saya mungkin terdapat dari mana, kan itu bukan pengakuan tapi dokumentasinya mana gitu ya, barang buktinya itu penting. Ko Stephen makin dikenal setelah memilih menjadi mualaf, lalu ia mendirikan Mualaf Center Indonesia untuk membantu calon mualaf mengenal lebih jauh tentang Islam. Nah, ini yang menjadi keanehan dari pihak saya sendiri. Ternyata dia lulusan Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Tapi yang menjadi aneh adalah track recordnya. Dia mengatakan dari Vatikan, dia mengatakan dari luar negeri, dia mengatakan juga dia seorang pastor, dan kemudian baru diketahui dia dari Universitas Pajajaran, dan ternyata dalam berita ini dikatakan dia dari Universitas Indonesia. Dan dari semuanya ini mana yang benar, dan kita nggak pernah tahu gitu. Ada orang yang mungkin menyampaikan pernah kenal ya mungkin baru bisa memberikan. Makanya kalau nggak pernah tahu ya berarti jawabannya lah walau alam bisawab. Hanya Allah dan dia yang tahu, hanya Tuhan dan dia yang tahu. Apa urusan kita coba? Gunanya apa, Luis? Ya, apa gunanya Anda cari tahu untuk jatuhkan kredibilitas seseorang? Apa gunanya coba? Jatuh pun kredibilitas seseorang itu ya kan tidak terbukti. Jadi guys ya, kalau kita mainnya jelas ya, kita nggak pernah masuk area abu-abu ini, kita nggak pernah masuk area fitnah kita masuk kita, personalisasi orang kita nggak pernah masuk kita hanya menilai argumentasi. Maka saya komentar itu bukan Luis ini kayaknya bohong nih, dia bukan pendeta, Luis ini mungkin nggak sekolah ini, nggak tempat ini, Luis ini nggak ngasih sumbangan, enggak, itu urusan kita guys. Yang saya komentari adalah argumentasi yang keluar dari lisannya, itu yang saya nilai. Ya, saya nilai dalam artian bukan berarti dalil-dalil yang disampaikan dia, pola pikirnya itu yang saya apain. Bukan kesalahan dia dalam menyebutkan sesuatu. Misalnya dia lupa tahun. Nah, yang menyangkut pribadi dia. Misalnya mengatakan ya, saya pendeta tahun 2009 sampai 2013. Bukan itu, bukan tentang pribadinya, tapi tentang misalnya dia sebut misalnya Yesus salib tahun abad 3 rumah saya ya, kayak gitu masih bisa dibahas gitu kan. Bukan tentang pribadinya gitu. Kita nggak ada urusan sama pribadi orang, nggak ada urusan. Yang kita urusan itu adalah namanya ini kan namanya perbandingan agama. Ya bandingkan tentang agama, bukan bandingkan orang ya. Jadi kalau Anda bahas perbandingan agama, Luis ya, membela agama ya, lalu apa dihalalkan dengan menyerang orang lain, apalagi menduga-duga, berasumsi. Anda kadang-kadang nggak tahu kan. Lalu Anda di sisi lain Anda katakan lalu, tapi Anda memfitnah, ya kan, menuduh.
Oh nggak tahu, katakan nggak tahu, selesai. Jangan menuduh, jangan fitnah gitu. Seakan-akan anda tahu, itu loh gitu. Jadi orang-orang ini nggak ngerti apa, nggak ngerti apa itu akhlak, apa itu adab, mereka nggak ngerti. Mereka main hantam sana sini guys. Gitu loh. Makanya saya miris ya, apakah ini yang diajarkan di agama mereka gitu kan? Data bahwa ini sebenarnya dia adalah lulusan dari tempat ini, dan kita tunggu saja. Dan memang kita tahu track recordnya selagi dia mualaf dan juga masih hidup ya, bagaimana banyak sekali ajaran-ajarannya yang bagaimana menghina kekristenan. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa kitab itu buku panduan televisi. Dan masih banyak lainnya yang mungkin teman-teman bisa cek juga di video-video saya yang lain. Mungkin itu saja dari sini, saya menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan supaya tetap semangat dalam menjalani hidup. Dan saya Kalau saya nilai ya kayak gini nggak ikhlas ya. Orang tuh kalau punya empati, ketika dia mengucapkan belasungkawa, dia stop di situ saja. Atau kalau dia mau, dia ucapkan kebaikan orang itu. Kita biasa gitu guys, ketika kita belasungkawa, kita akan sebutkan kebaikan orang itu. Bahwa hidup dia, semasa hidup dia pernah begini, begitu. Kalau nggak diam, cukup sudah dosa kawa. Tapi kalau dia bikin video belasungkawa, disambung dengan ngomongin orang yang udah meninggal, itu akhlaknya di mana, coba guys? Di mana akhlaknya coba? Di Islam itu haram seperti itu. Tapi kayaknya di agama dia boleh ya, kayak gitu kan. terus berdoa supaya mengenal kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Alus Prasetyo di sini. God be with you all. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas satu fakta baru mengenai latar belakang dari Stephen Indra Wibowo, yang mana orang ini ngaku-ngaku dirinya pastor dan dia mualaf, sehingga namanya mungkin jadi terkenal lah di kalangan muslim karena kan ngaku pastor gitu. Tapi kita akan selidiki lagi. Sebelumnya saya sudah membahas bagaimana ketidakmungkinan dia menjadi seorang pastor di tahun 2000 dan juga dia mualaf di tahun 2000. Guys ya, jujur ya, saya ya, bagi saya nggak penting pendeta kah masuk Islam, ya kan, atau orang biasa. Kalau saya nilai argumentasinya bagus ya, itu saya hargai. Contoh ya, saya tidak menghargai Coach Stephen atau pendeta lainnya, tapi saya nilai kan berdasarkan dari apa yang dialaminya. Ingat ya, saya lebih sentuh kepada hal-hal yang misalnya ketika dia pindah tuh dia mengalami ujian berat, ya kan. Nah, banyak mualaf tuh yang ada nilai sendiri-sendiri di mata saya. Contoh kayak Coach Stephen ini, dia waktu dia mualaf tuh dia biasa aja mualafnya. Nah, di situ bagi saya nggak ada suatu yang dinilai tambah, suatu keharuan nggak ada. Makanya saya dengar mualafnya Coach Stephen tuh ya biasa saja. Tapi ada yang ada suatu, tentu ada kebaikan dalam diri Coach Stephen. Misalnya ketika waktu dia bisnis ayam itu kan, ayam di Jawa Tengah di lereng di kaki atau di lereng Gunung Merapi itu kan, yang tempat Mbah Marijan, itu beliau pertama kena tipu guys, kena tipu ya. Dia dari hasil usaha dari hasil uang yang dikasih oleh tempat kerja yang lama ya, perusahaan asing itu dapat mau digunakan untuk usaha itu, rupanya ditipu. Mobil ya dibawa lari sama orangnya, sama supirnya sama satu lagi saya lupa tuh pekerjaannya tahapannya itu. Nah, tapi dia tetap ikhlas menyerahkan itu semua gitu kan. Lalu juga kayak lalu dia akhirnya dia menerima sumbangan. Bukan sumbangan, siapa menerima pinjaman dari bank gitu kan, bank syariah gitu kan. Tapi riba. Mungkin waktu itu sistem syariahnya belum bagus, belum sempurna, masih ada unsur ribanya ya kan. Kadang ada namanya syariah guys, tapi sistemnya riba kan. Kita mau bank dia harus cek lagi. Tapi kayak sekarang ini udah diperbaiki tuh pakainya guys ya, udah mulai diperbaiki. Nah, ini ketika dia berhasil itu ya, besar usahanya, dia sempat membantu orang-orang sekitar ya. Kayak dia bahkan punya cukup banyak pesantren gitu. Bukan pesantren pantiasuhan, itu bagus sekali. Banyak kebaikan dia. Tapi memang karena itu hasil riba ya, karena bank minjam uang ke bank berbunga mungkin. Nah, itu dihancurkan Allah dalam waktu semenit. Nah, tapi meskipun dia kehilangan aset yang sampai berapa puluh miliar ya, salah saya dengar ya di pengakuan dia di acara-acara yang disampaikan kepada jemaah ya, tapi dia bisa ikhlas gitu. Ya kan? Lalu dia pergi ke Madinah ya. Di situ dia termenung dan dia ketemu sama sek yang
mengajarinya arti hidup gitu, dan dia akhirnya bangkit lagi gitu, bangkit gitu lagi. Nah, jadi itu kebaikan dia. Tapi ada ya yang bukan siapa-siapa, hanya mualaf biasa. Contoh saya pernah nonton tuh, saya kan sering nonton pengakuan saksi mualaf, saya nonton guys, saya suka itu ya, karena saya suka dibuat terharu, saya pengen tahu siapa sih alasan orang ini untuk pindah agama gitu kan. Nah, jadi saya jarang sekali menemukan mereka nih mimpi, enggak, hampir nggak ada bahkan ya, sepanjang ingatan saya nggak pernah saya dengarkan pengakuan mualaf tuh saya masuk Islam kalau mimpi, nggak pernah guys, sebenarnya sepanjang ingatan saya. Tapi justru banyak sekali dari murtadin itu ya, yang sering saya bahas, Anda lihat video saya bahas siapa-siapa itu ya, para murtadin itu ya, mereka kebanyakan itu ya, hampir semua itu adalah dari mimpi. Saya mimpi ketemu Yesus itu. Jadi bagi saya itu nggak ada nilainya. Gak ada nilai tambah yang membuat saya tuh kagum. Oh, ternyata dari mimpi. Ah, wajar lah mimpi, bunga tidur itu kan. Tapi kalau mualaf ini guys, dia bisa kasih komunitas logis. Kenapa dia pindah? Oh, dia masalah ini nggak masuk akal. Dia bisa jelaskan dalilnya, argumentasinya dengan logik. Nah, itu saya hargai. Lalu bagaimana dia tuh proses pindah tuh dia mengalami banyak tantangan. Misalnya ketidaksetujuan keluarga, pasangan, ya kan? Bahkan dia terancam nyawanya, bahkan dicabut hak warisnya, diusir dari rumah. Itu buat saya terharu. Bahkan kalau kalau itu kadang buat saya nangis guys ya. Karena saya terharu dengan kisah seperti itu. Nah, itu tinggi di mata saya, ya kan? Mualaf itu. Walaupun dia bukan pendeta. Contoh kayak ada waktu itu ya mualaf dari NTT, saya lupa. Itu saya sendiri. Karena dia tuh argumentasinya logis ya, dan dia tuh banyak tantangan, tapi dia tetap istiqomah dan tetap meluk Islam. Nah, itu keren itu, ya kan? Dia nggak peduli sama harta segala macam ya. Dia tetapnya pokoknya apapun ujiannya akan dihadapi. Itu saya salut tuh guys ya. Itu the best lah menurut saya. Nah, juga kayak misalnya dokter Karisa Gani, itu beliau bukan pendeta, beliau hanya dokter gigi. Ya, tapi melihat kisahnya saya kagum. Karena beliau tuh kasih komentar logis kenapa dia merasa agama Muslimnya salah gitu kan, lalu dia berpegang Islam, itu bagus argumentasinya, saya terima, logik bagi saya gitu kan. Juga bagaimana proses dia berpindah itu, menghadapi tantangan, bahkan mau dibunuh sama suaminya, sampai dia tuh membawa anaknya ikut sama dia agar tidak dituduh kalau dia tuh selingkuh gitu guys. Memang pisah tuh karena menerima kesalahan rumah tangga gitu-gitu guys ya kan. Nah, itu saya kagum. Berarti beliau ini dalam hal kondisi begitu masih bersifat berpikiran cerdas gitu kan, dan masih dibantu Allah untuk agar dia tuh tidak melakukan langkah yang salah. Sebab kalau dia pergi tanpa anaknya, itu dia akan dituduh oleh suaminya gampang berselingkuh atau laki-laki lain. Buktinya anak ditinggal. Pada waktu itu ketika dia dijemput anaknya itu dia menghadapi bahaya. Kenapa? Karena pulang lagi ke rumah yang dimana dia tuh diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Itu kan rawan guys. Karena bayangkan ya, suami melakukan kekerasan pada Anda, rumah tangga, bahkan mau dibunuh. Anda kabur dari rumah itu, ya kan, bersama pembantu. Udah lolos, tiba-tiba Anda balik lagi untuk jemput anak. Itu kan berisiko. Tapi untungnya beliau cerdas dan dikasih petunjuk oleh Allah dan oleh siapa ya, oleh Mama Irina Handono yang ngasih tahu bahwa harusnya begini. Nanti kalau kamu begini, nanti kamu dituduh selingkuh macam-macam. Kamu jemput anakmu. Lalu dengan dibawa aparat kepolisian ya datang ke rumah untuk menjemput anaknya guys. Itu salut kita. Jadi ini namanya kisah-kisah yang cerdas gitu. Ini nggak penting dia tuh walaupun dia bukan pendeta besar, hanya dokter gigi atau yang tadi dari NTT hanya seorang mualaf biasa, tapi saya respect tinggi kepada mereka. Nilai mereka tinggi di mata saya. Dan saya tidak, bahkan nilai dia lebih tinggi daripada pendeta yang masuk Islam ya, tapi saya nilai biasa-biasa aja. Misalnya ya kisahnya tidak sekeren yang tadi, atau mungkin dalilnya nggak sebagus yang tadi gitu kan. Nah, itu poin di situ guys ya. Jadi nggak penting. Jadi pindah agama itu, bandingkan agama itu bukan membandingkan ijazah, bukan ya, tapi membandingkan argumentasi ya, isi kepala dari bersangkutan. Dan kali ini terungkap lagi satu fakta baru yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai dari kelahiran Stephen Indra Wibowo ini. Pada waktu itu dia mengatakan bahwa dirinya lahir tahun 1981. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi Pak Kalau saya 82, dia setahun berarti mah aku simpen ya. Lebih tua dia setahun ya. Stephen sendiri. Oke, kita akan cek saja guys. Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, 14 Juli tahun 81.
Jelas ya dikatakan tahun berapa di situ, dikatakan tahun 81. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa beliau kelahiran 1981. Lalu fakta terbaru apa sih yang ingin saya ungkapkan? Kita akan lihat selanjutnya ya guys. Selain kelahiran 1981, ternyata beliau juga berumur 15 tahun ketika lulus SMA. Dia mengatakan bahwa dirinya ya saking pintarnya mungkin ya, dia lulusan termuda karena 15 tahun itu sudah lulus SMA. Ngeri banget. Kalau saya sih waktu itu umur 18 tahun baru lulus SMA. Nah, kayak gini nih saya cari sendiri guys, referensi. Benar nggak orang bisa lulus cepat? Ternyata ada guys programnya. Namanya adalah apa ya, program apa tuh ya, akselerasi namanya guys. Jadi kalau udah tahu ya, ada sekolah-sekolah mengadakan program akselerasi, di mana di apa namanya mata pelajaran itu berpadat, gitu guys. Jadi Antonia lulus 3 tahun menjadi 2 tahun gitu. Ada program sekolah namanya akselerasi. Itu kalau di sekolah ya. Kalau di kuliah itu namanya adalah fast track atau fast apa tuh guys? Saya lupa, fast track atau fast apa gitu. Jadi memperpendek waktu kuliah 4 tahun jadi 3 tahun, yang 2 tahun jadi setahun. Itu gunanya apa? Untuk memangkas biaya, untuk memudahkan yang kuliah itu guys. Jadi mereka tidak perlu bayar terlalu mahal, karena dipotong waktunya kan, waktu kuliahnya gitu guys. Nah memang untuk mengikutinya adalah bukan orang-orang sembarangan, itu orang-orang yang cerdas gitu. Nah di Coach Stephen ini ya, dia berlanjut gitu. Itu bukti bahwa dia tuh memiliki kemampuan itu. Jadi bukan dia ikut sekolah normal kayak Louis. Jadi Louis mungkin mengira ya, kalau orang sekolah tamat 2 tahun itu adalah ikut sekolah normal. Ya kan? Kayak saya dulu saya sekolah 3 semester biasa. Kelas apapun saya belajar ya, tidak akan bisa saya tamat 2 tahun, tetap ikut program 3 tahun. Maka Louis mungkin nggak tahu, saya baru tahu guys ya, setelah kulik-kulik Google gitu kan, saya tahu rupanya ada namanya program akselerasi. Dan itu sebagian menilai itu kontroversial. Kenapa? Karena main cepat gitu guys ya. Tapi kan kalau mau kita sih sebenarnya apa namanya, itu juga nggak penting. Masa tuh asal kenapa orang bisa cepat kan karena dipadatkan gitu. Kalau memang dia kemampuannya bisa menerima coba. Sama kayak misalnya ini nih, Anda tahu ya kursus bahasa Inggris ya, saya kursus bahasa Inggris itu yang 3 tahun, 3 tahun saya kursus bahasa Inggris guys. Ada 3 kelas itu ya. Setahun itu adalah beginner, pemula. Lalu yang tahun kedua itu adalah intermediate atau menengah ya. Lalu yang setelah itu adalah expert. Nah itu yang tingkat tingginya tahun ketiga. 3 tahun baru diakui sebagai lulusan bahasa Inggris di tempat apa ya, kursus bahasa Inggris itu. Nah ada juga kursus bahasa Inggris yang tiga bulan kan, ada kan? Ada yang 3 bulan, ada sebulan bahkan. Nah itu tergantung ininya. Kalau memang Anda mampu yang sebulan, 3 bulan, kenapa tidak? Kalau ada kurang mampu, pengen slow gitu kan, pengen apa lah gitu kan, ya ikutnya 3 tahun. Ya, jadi intinya adalah Anda mampu nggak gitu, dipadatkan gitu. Misalnya juga kayak orang kayak belajar ya, kayak misal di Jepang. Jepang itu sekolahnya kan dari pagi sampai malam bahkan guys, sampai jam 6 sore. Indonesia tuh rata-rata ya pulang pagi, masuk pagi, pulang siang, pulang sore. Jepang beda gitu kan. Nah, dan paksa mereka bisa, ya kan? Tentu karena banyak, jadi mereka tuh di jam pelajaran tuh dipadatkan, guys, ya. Dalam artian sehari itu mungkin cuma belajarnya 6 jam, 8 jam, dibikin jadi 16 jam. Padat kan? Sehingga mereka tuh akan menerima materi lebih banyak dibandingkan kita yang di Indonesia yang hanya sekolah pagi sampai siang atau siang sampai sore. Mereka banyak materinya, guys. Sehingga itu menjadikan mereka tuh cerdas, mungkin lebih cerdas pada kita. Karena mereka dikasih banyak materi dan mereka mungkin mampu juga apa menerimanya, karena memang tingkat kedisiplinan mereka tuh budayanya disiplinnya tinggi, sehingga orang disiplin itu kan akan lebih baik dalam hal apapun itu, termasuk belajar, bekerja gitu kan. Nah, tapi jangan lupa ya, sistem itu faktanya juga kita melihat banyak ada orang yang nggak mampu, dia stres, bunuh diri kan, ada orang Jepang tuh yang stres kan karena nggak sanggup dengan gaya seperti itu kan. Apalagi tingkat kegagalannya juga ada orang malu, orang situ kan udah malu kalau gagal dia bunuh diri gitu guys. Nah, itu bukti kalau memang itu tingkat pendidikan itu memang dipadatkan, makanya orang bisa stres itu kan. Kalau Indonesia kan stresnya bukan karena itu, tapi karena gagal ujian misalnya, karena memang karena sistem sekolahnya begitu. Orang-orang nggak kuat ya itu bunuh diri, sama kayak kerja juga gitu kan. Nah,
Jadi itu poinnya guys. Jadi sekolah-sekolah ini adalah bukan sekolah biasa. Kalau Luis itu ya sekolah 3 tahun tidak akan bisa, lulus 2 tahun tidak akan bisa. Karena programnya bukan program akselerasi. Makanya pilih program akselerasi yang diadakan di sekolah tertentu gitu. Nah itu yang tentunya yang diambil oleh Coach Stephen. Jadi jangan anggap ya, aku aja mungkin sekolah Luis nggak ada yang lulus 2 tahun, ya soalnya nggak ada program akselerasi ya iyalah. Mau gimana pun dia apa namanya kerja matian belajar tapi nggak akan bisa lulus 2 tahun karena tidak dalam program akselerasi guys. Ya rata-rata pasti sekitaran 17-18 lah. Tapi ini dikatakan umur 15 tahun lulus SMA. Apakah saya ada buktinya? Ya jelas ada guys. Lanjut ke SMP, saya masih di situ. SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Alhamdulillah Allah izinkan saya 15 tahun saya beres tuh SMA. Sudah jelas bahwa ia mengatakan 15 tahun dia beres SMA. Ini pinter banget guys. Karena pinternya makanya dia diutus untuk kuliah di luar negeri. Menurut data yang saya dapatkan berarti beliau lulus SMA. Saya nggak salah dengar ya, dia nih keluar negeri itu atas beasiswa dari program Ibu Tin. Ibu Tin Soeharto Anda tahu kan? Ya, istrinya dari mantan presiden kita Pak Soeharto, Ibu Tin Soeharto ya istrinya. Itu beliau punya program untuk beasiswa gratis bagi mahasiswa itu, mahasiswa itu ke seluruh dunia. Nah, kebetulan Coach Stephen ngambil yang program fast track namanya guys. Fast track itu apa itu ya? Jadi yang memang di awal itu setting nggak lulus 4 tahun, tapi 2 tahun guys, dipercepat. Karena tadi untuk mengejar nama beasiswa kan, mungkin dia ya nama beasiswa kan kita harus tahu diri lah kita kan. Lagi beasiswa itu memang kan orang cerdas, bukan orang sembarangan. Ya pemerintah tuh nggak mungkin punya dana untuk menyalahkan semua orang, yang orang biasa pun disekolahkan, dikasih beasiswa. Tentu beasiswa itu orang spesial. Makanya tentu mungkin programnya program yang itu, yang fast track, yang 4 tahun di 2 tahun guys. Nah itu masuk akal semua loh, masih masuk akal gitu kan. Itu tahun berapa nih? 96 ya. Tahun 96 itu lulus SMA dan kemudian dia kuliah ke luar negeri 2 tahun lulus S1. Jadi tinggal tambahkan aja guys, 15 tambah 2 berarti 17 tahun. Umur 17 tahun dia sudah menyandang gelar sarjana. Keren banget ya guys ya. Mari kita langsung aja dengar videonya. Terus saya langsung lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden. Karena memang juga lulusan termuda, jadi saya langsung ke Leiden, ambil S1 saya 2 tahun. Beliau di Leiden dan ambil S1 di sana 2 tahun aja. Nih keren banget nih. Nah, berarti kan memang program fast track karena ambil 2 tahun. Di awal ambil 2 tahun. Bukan dia tuh selesaikan bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun enggak, tapi ambil yang 2 tahun. Paham ya? Berarti ini adalah program fast track. Saya lupa fast apa itu, penting ada fast-nya, guys. Itu yang memperpendek program dari 4 tahun normal menjadi 3 atau 2 tahun. Nah, itu tentu agar saya ulang lagi ya, untuk menurunkan biaya agar tidak memberatkan dari peserta. Apalagi ini kan beasiswa, gitu kan? Itu beasiswa ini spesial, bukan orang-orang sembarang orang menerimanya. Ada tentu ya akan dorong lah untuk gitu-gituan, kan untuk hemat biaya kan, karena beasiswa tuh nggak pakai uang negara, nggak bisa kita tuh foya-foya ambil yang program normal. Jadi namanya beasiswa tuh ya sebaik mungkin lah, sebab mungkin agar biaya pun nggak bengkak guys. Maka diambil program fast track itu kalau saya salah namanya. Dia udah pergi ke luar negeri, bahkan dia cuma 2 tahun nih, jenius banget nih orang. 2 tahun untuk dapat gelar S1. Faktanya nih guys, biasanya kalau orang S1 kan 4 tahun nih, bahkan bisa lebih, apalagi di negeri orang yang jelas susah banget, tapi ini cuma Itu kalau program biasa. Luis, makanya Luis tuh ya, saya juga baru tahu guys. Maka itulah gunanya kita googling ya, cari tahu. Ingat, dunia di jarimu ya, tinggal googling. Luis mungkin dia malas tuh, makanya itu bukti ya. Luis untuk hal begitu dia malas googling. Tapi untuk kayak yang dia sekolah di mana nih, dia kerja di mana, dia mau googling sampai dia buka tuh semuanya, buka Instagramnya, buka Facebook selamanya, mau dia googling gitu. Tapi untuk yang begini, yang ini aja harusnya saya tahu. Saya juga kalau nggak tahu juga apa guys, berarti saya kurang wawasan berarti kan. Nah, saya tahu ternyata ada sekolah-sekolah yang programnya cepat gitu kan. Nah, namanya program akselerasi kalau masih sekolah, kalau kuliah itu namanya fast track atau fast apa gitu.
Saya baru tahu, dan itu penting pengetahuan itu. Bukan pengetahuan, oh ini sekolah di mana, dia berita gereja mana, bukan itu yang penting. Karena kita ilmu itu bukan ilmu tentang personal ya. Kalau ilmu personal itu namanya gunjing, ya, ilmu gosip, ilmu gunjing, ilmu fitnah. Tapi ilmu yang penting adalah ilmu global ya. Misalnya, oh ternyata ada program 2 tahun loh sekolah SMA. Ada program 2 tahun, 3 tahun loh S1. Nah, itu gunanya apa? Agar kita tuh bisa mengejar itu. Oh, kalau gitu aku akan belajar keras lah supaya aku bisa masuk program itu gitu kan. Gitu guys, untuk memperingan biaya keluargaku, mama papaku ngirim uang gitu kan, itu kan keren, ada gunanya. Coba Anda kepo tentang orang ini sekolah di mana, lalu dia tuh berita di mana, untuk apa guna untuk Anda apa? Yang ada hanya tuh jadi bahan gosip saja, bahan gorengan fitnah saja gitu. Karena yang benar tuh bukan gitu caranya ya, bukan kepo lalu cari tahu Instagram apa semuanya. Ada perlu cari tahu dokumennya. Kalau ngomong tentang ijazah apa, tamatan tuh dokumen larinya, bukan dari pengakuan ini itu semua, bukan. 2 tahun. Kalau kita hitung-hitung berarti di sini dia sudah 17 tahun ketika dia lulus S1. Ajib banget nih guys. 17 tahun. Saya masih bolak-balik kos ini, masih sekolah SMA nih. Dia sudah S1. Apakah sekolahnya itu hanya sampai di S1 di umurnya yang ke-17? Tidak guys. Karena faktanya dia mengatakan bahwa ketika lulus dari S1 ini, dia melanjutkan 1,5 tahun untuk lulus S2. Jago banget. Kalau berdasarkan cerita yang kita sudah bahas, berarti dia ambil S2-nya bener nih di Inggris, seperti apa yang dia ngomong. Cuman 1,5 tahun guys, lulus S2 by magister, cuman segini. Jago banget nih orang. Kalau kita hitung-hitung berarti ini umurnya sudah 18 tahun setengah lah ya guys ya. Jadi umur 18 tahun setengah beliau ini sudah menyandang gelar magister. Kita langsung saja nonton videonya. Jadi kalau cara metode begini nih guys, ini nggak menurut saya nggak berguna. Kenapa? Kayak saya tadi, saya bikin breakdown kan. Saya tahun berapa, sekolah tamat tahun berapa, bisa miss saya. Bisa saya tuh miss antar tahun 19 atau 2000. Makanya saya pilih benar tuh lah, saya cek lagi dokumen saya. Saya ambil ijazah saya gitu. Itu baru benar. Jadi mengira tuh guys bisa salah bisa benar. Bisa miss gitu, ada peluang miss. Yang nggak bisa miss ya dipastikan benar lah, nengok ijazah saya. Itu loh logikanya. Apalagi kalau Stephen kan itu bukan dirancang dulu sama dia, bukan disiapinnya. Oh besok aku nyampaikan di forum tentang ibu dataku, ya ijazah aku, kalau perlu bawa ijazah kan begitu. Dia hanya ngomong sekedar cerita saja guys. Nah, tentu dia metodenya tentu dia ingat-ingat gitu kan, bukan mempersiapkan sebelumnya secara tercatat sehingga dia baca catatan itu untuk menghindari kesalahan dalam penyebutan tahun dan segala macam ya guys. Lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua, umur 18 tahun. Sekali lagi. Lalu lanjut S2 saya Sekali lagi. Lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua. Nanti paling kalau ditunjukkan ijazahnya ya, nanti tulisnya sama kayak kejadian kemarin. Waktu ada klarifikasi dari sekolah SMA 2 Depok yang mana dia fitnah-fitnah sebelumnya kan. Oh, ini sekolah dikriminasi, nggak dikasih ruangan, sekolah disuruh belajar di ibadah di lorong. Akhirnya dia kena batunya. Langsung suatu ngasih klarifikasi kan. Karena sekolah itu tentu namanya institusi yang mereka memang bisnis ya. Sekolah itu kan berbagai bisnis juga guys, pendidikan dan bisnis. Mereka perlu untuk narik orang gitu kan, karena mereka butuh biaya sekolah, nggak mungkin ada murid. Beda dengan Kosipen yang ada di Mat pun nggak apa-apa, karena bagi dia bukan mencari jemaah sebanyak mungkin, tapi bagaimana orang ini agar didakwahin. Jadi kuncinya dakwah, bukan menarik orang dengan segala cara gitu. Dan bahkan dengan reputasi macam nggak penting itu guys ya. Yang penting adalah argumentasinya logis gitu. Jadi Kosipen ini beda dengan sekolah SMA 2 Depok. Ini dari SMA 2 Depok mungkin berkepentingan untuk menyampaikan soal klarifikasi. Nah, itu Louis langsung take down videonya, langsung minta maaf kan. Nah, makanya saya katakan ya, Anda harus ada bukti dulu, ya, atau klarifikasi dari orangnya. Bukan Anda tuh cari-cari kira-kira mana ya letak salahnya ya, mana yang kira-kira yang miss ya gitu kan. Bukan gitu metodenya guys. Itu namanya cek kesalahan ya.
yang mungkin orang tuh melakukan itu salah sebut saja mungkin kayak saya tadi ya, mungkin saya salah sebut entah tahun 1900 atau tahun 2000, yang benarnya kan dia ijazah saya gitu, itu poinnya guys. 15 tahun. Bener kan? Umur 18 tahun dia lulus S2 loh. Dia 1,5 tahun doang guys. Kalau kita lihat sampai 18 tahun setengah dia sudah magister, dan ternyata beliau juga menghabiskan waktu 6 bulan seperti pengakuannya itu di Vatikan. Jadi kalau kita lihat 6 bulan di Vatikan, ya hitung setengah tahun lah. Dia di Vatikan lalu ditahbiskan menjadi seorang pastor, Vater ya. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti 18 setengah. Nah, 18 setengah ditambah 6 bulan. Kalau saya satu bukan pastor guys, frater. Jadi saya lupa ingat tuh ada dua istilah tuh. Makanya ada klarifikasinya kan. Orang ini ngira itu adalah frater apa itu. Tapi sebenarnya bukan itu. Kan itu ada video klarifikasinya. Ya itu mirip gitu. Tapi orang tuh mungkin salah dengar sehingga soalnya adalah frater apa itu guys. Saya lupa ya. Intinya adalah bukan seperti itu gitu. Ini mungkin dia bukan pastor di Vatikan, tapi frater apa gitu guys ya. Itu makanya perlunya kita tuh untuk jeli ya, mendengarkan dari kepengakuan orang lain. Jangan salah dalam menyimpulkan dibanding kan orang ngomong ini kita anggapnya ini itu yang harus dihindari guys. Makanya apa rawan juga kita dengan pengakuan ya, bukan apa sih gunanya gitu saya mau tanya. Ya, misal saya sebut nih, misal saya berkata ya misalnya kayak apa sih saya lupa guys, misalnya kayak tadi lah, misalnya saya adalah saya adalah driver ya, saya driver ya. Jadi maksudnya driver ini adalah driver apa dulu gitu. Driver itu kan ada driver apakah drivernya adalah drivernya mobil, apa motor, atau driver kereta api, pilot, atau pesawat, kan intinya adalah harus paham betul guys. Nyata rupanya drivernya bukan itu, bukan yang saya sebutkan tadi, bukan driver mobil, bukan supir ya, bukan supir apa, tapi ternyata drivernya driver mobil pribadi misalnya. Paham ya logikanya? Jadi kita harus ngerti hal begini ya. Jadi nggak bisa kita tuh asal-asalan kan. Bulan itu setengah tahun ya, 0,5 nih harusnya. Berarti umurnya pada waktu itu 19 tahun dia sudah jadi pastor. Keren banget guys. Lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. Itu yang mungkin kalau kelihatan di TV sering lihat lah. Untuk gerejanya itu saya di basement, hidup di situ 5 bulan lebih lah. Seminggu sekali keluar naik matahari biar nggak kuning. Oke, genaplah 19 tahun. Di situ yang ada disebut sebagai pastor ya, nggak ada yang disebut sebagai pastor, nggak ada. Jadi saya nggak tahu nih tulisnya mengatakan dia pastor datang dari mana gitu kan. Itu tidak ada mengatakan itu pastor. Perjalanan hidupnya dari lahir sampai dia menjadi seorang pastor. Dan dirinya ketika menjadi pastor berarti tahun 2000. Dari 19 ditambah tahun 81 ini jadinya tahun 2000. Beliau sudah menjadi seorang pastor. Dan persis seperti pengakuannya bagaimana beliau mualaf di tahun 2000 yang mana umurnya saat itu 19 tahun. Nah pada saat itulah saya berubah, saya convert. 6 Desember tahun 2000. 6 Desember tahun 2000. Saya tekankan lagi, bagaimana 6 Desember tahun 2000 beliau mu'alaf. Tapi yang menjadi aneh nih guys, yang menjadi aneh adalah di dalam sebuah postingan klarifikasinya, dia mungkin lupa atau dia mungkin nggak tahu. Dia menuliskan bahwa keberadaannya di Leiden atau di Tulisnya mengatakan dia mungkin lupa atau mungkin nggak ingat atau apa ya, mungkin ya nggak tahu. Ya kan itu memang semua komunitas itu ada. Lalu kenapa Anda katakan ini fakta? Ada yang ngomong itu mungkin. Kayak saya tadi kan saya mungkin lupa, saya mungkin ya intinya adalah nggak tahu karena saya nggak lihat ijazah saya gitu kan. Nah, jadi guys ya, maka nggak bisa itu menyimpulkan satu dari pengakuan, nggak bisa. Anda harus lihat betul ijazahnya, cek langsung gitu. So misalnya kayak ini nih ya, persidangan tentang ijazah palsu Presiden Jokowi ya.
Itu kan di persidangan tuh nanti kan dituntut kan bukan pengakuan, bukan oh ternyata ada miss pengakuan Jokowi, lalu berarti dia adalah bohong ijazah, kan nggak begitu. Tapi dicek dokumennya, mana ijazah Pak Jokowi, ijazahnya mana? Ini ijazah saya, kan gitu, dicek keaslian ijazah dia, kan gitu caranya. Bukan di pengakuan dia guys. Jadi persidangan tuh nggak pernah menilai orang dari pengakuannya, nggak pernah. Tapi harus ada barang bukti dan keterangan saksi kemudian, kan? Dia Luisnya hanya menggunakan dari pengakuan dari kesangka apa orang yang disangkakan saja gitu. Jadi ada nggak persidangan seperti itu? Yang aja menjudge orang itu hanya berdasarkan dari keterangan tersangka, pengakuan tersangka, kan nggak bisa begitu guys. Harus dibuka dengan barang bukti dan saksi-saksi tambahan, saksi-saksi yang ada dan saksi-saksi pendukung tentunya. Baru dapat diputuskan ketok palu. Kalau dia tidak, ya ngetok palu ya, ngasih keputusan kalau orang ini bohong apa semua ya, artinya memfitnah, itu aja dengan berdasarkan pengakuan dari orang yang dituduhkan atau tersangkakan guys. Itu dalam hal ini salah satunya adalah orang yang sudah meninggal ya, yang harusnya kita hargai, hormati, yang tidak lagi kita bicarakan tentang dia, apa fitnah-fitnah terhadap dia ya, itu haram dalam Islam, tapi agama Muslim kayaknya boleh ya. Itu akhlaknya nggak ada guys, nggak ada adab, nggak ada kritika, nggak ada akhlak gitu. Nah itu yang terjadi. Duanya itu di luar negeri, entah di Belanda kan, entah di Jerman lah, itu tahun 2006 guys. Pasti kalian nggak percaya. Oke, kalau nggak percaya, buka Facebook kalian, kita akan cari. Silakan teman-teman buka Facebook di sini Stephen Indra Wibowo. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada centang ya, ada centang nih. Centang ini menunjukkan bahwa ini akun resminya dari. Jadi begini ya, ada akun resmi itu yang dia sendiri yang ngurus, ada juga orang lain. Nah, ya, misalnya kayak saya, akun saya sendiri yang ngurus karena masih kecil. Saya bukan siapa-siapa kan. Kalau kayak Posipen kan orang besar, udah pemimpin mall center lagi, udah pemimpin sukses lagi. Ini mungkin bisa jadi yang entah dia ngelola akun ini atau orang lain gitu kan. Intinya adalah tetap terbuka peluang kemungkinan untuk jadi kesalahan guys. Nah, salah ketik atau salah apa gitu kan. Apalagi ini Facebook itu kan media sosial, bisa disalahan. Beda dengan misalnya dokumentasi, dia tuh memang harus kayak mau masuk kuliah gitu kan, atau masuk kerja, itu baru minim kesalahan. Karena memang dicek betul. Jadi nggak ada, kalau media sosial kan ada ceknya. Misalnya kayak kalau kita nih, kita mau melamar kerja, tentu kita harus menampilkan dokumen-dokumen kita, ijazah segala macam, ya kan? Nah, kita bisa asal-asal tulis tamat sekolah, bisa nggak kita tulis lamar kerja lalu mengatakan kita tamat sekolah tahun SMA ini tahun 2000? Nggak bisa, lampirkan dokumennya kan? Nah, ini kan nggak begitu. Cuman tulis tanpa dokumen, dan dilampirkan dokumennya kan, minimal fotokopinya. Nah, ini bisa jadi kesalahan guys. Dan lagi ini tidak ada urgensinya, kayak orang tadi yang mau lamar kerja itu memang ada urgensinya. Memang perusahaan itu mau nilai kompetensinya orang, makanya harus ada ijazahnya. Bukan cukup cuma keterangan tahun berapa dia lulus itu. Mana ijazahnya gitu kan? Nah, ini kan tidak. Makanya jangan samakan antara media sosial dengan orang mau masuk lamar kerja guys. Itu hal beda. Jadi kalau lamar kerja mungkin bisa ada katakan ini salah karena mana dokumennya. Tapi ini kan tidak ada dokumennya guys. Itu hanya kata-kata orang ya, tulisan orang yang bisa jadi salah ketik atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Indra Wibowo ya, Asadiki katanya. Nah, teman-teman silahkan cari aja di sini. Dikatakan Pastor Stephen. Nah, cari aja Pastor Stephen. Nanti begitu teman-teman searching, cari, dapat postingan di tahun 2014. Tanggal 26 November 2014 beliau memposting sesuatu guys. Nah, kita langsung aja buka di postingannya. Jangan diklik di sini ya, tapi dikliknya di 26 November. Akan muncul sebuah klarifikasi. Bunyinya begini, Assalamualaikum, Bismillah, semoga Allah memudahkan dan meridhoi. Nah nih, coba poin selama ya, untuk berita Pastor Stephen di PKS Piungan, ini sebenarnya dia tuh bukan pastor gitu. Karena ada perbedaan sedikit ya, orang ini salah tulis gitu. Ya, keterangan klarifikasinya adalah karena saya menuliskan beberapa hal mengenai pater dan frater. Ini kan mirip tuh, pater sama frater ya. Saya juga nggak tahu betul apa itu pater atau frater ya. Nah, jadi rupanya dia tulisnya adalah frater. Jadi orang ini dan ini juga ada dengan ya. Semacam saya sekolah ya, saya frater dan selalu maka jadi pater. Berarti kalau sekolah itu namanya frater, kalau lulus namanya pater gitu. Nah, ini juga istilah Indonesia untuk imam tarekat atau kongregasi. Nah, ini mungkin yang ditangkap berbeda.
karena pengucapan yang bersama gitu. Nah, jadi ini poinnya di situ guys. Jadi ada kesalahan dalam penangkapan gitu. Mereka menangkapnya berbeda karena pengucapan yang bersama antara pater dan frater gitu guys. Nah, itu poin di situ poinnya. Efek dari berita yang media sosial memang terkadang membuat rancu dan mispersepsi. Saya akan mencoba klarifikasi beberapa hal. Dia sudah mencoba klarifikasi untuk meredam fitnah-fitnah di luar sana itu kan. Nah, ini sebenarnya nggak cukup ya, nggak cukup. Kenapa dalam artian ya? Anda tuh harusnya ada Harusnya ada dokumennya gitu. Jadi ini adalah ya ini kalau saya tetap tetap walau sawab ya kan, sesuatu yang saya tidak bukan yakini bahwa Kosipen bohong, enggak, saya nggak tahu apakah Kosipen ini jujur apa bohong gitu loh, karena kalau untuk kepastiannya adalah tengok dokumen. Orang bisa aja ngaku apa aja kan, bisa benar bisa salah, maka saya nggak mau ambil posisi pengakuan orang. Kalau saya ambil posisi mengatakan itu bohong, kalau ternyata dia benar, saya dosa. Kalau saya ambil posisi dia benar rupanya bohong, saya dosa juga. Mendingnya amannya tidak ambil posisi. Dia mengatakan ya itu pengakuannya dia yang tahu, ya kan. Saya kalau untuk memastikan saya memastikan nih Ustadz si penelitian bahwa adalah pasti ini. Nah, saya harus tengok dokumen dulu. Kok gini saya bisa memastikan guys, karena sama-sama dosa nanti. Salah saya dosa, ya kan. Dia salah dosa lah, benar pun bisa dosa juga. Kenapa? Karena karena ngasal itu guys ya, nggak ada bukti, kita main tebak-tebak aja. Ini kan sama kayak tebak-tebak buah manggis ya, kalau tebak kita benar gitu kan, intinya nggak bisa tebak-tebak gitu guys, hanya berdasarkan pengakuan. Kita butuh dokumentasinya gitu. Sama kayak misalnya ada mengaku mau kerja kan, saya bikin dia selama itu saya lulusan SMA atau sekian, lulusan ini atau sekian di SD ini, SMP ini, SMA ini, kuliah di sini. Tapi kan perusahaan minta dokumentasinya, ijazahnya gitu. Gak cukup kalau gitu aja, orang mah gampang bisa ngaku-ngaku semuanya kan. Tapi kan tidak, metodenya adalah benar menampilkan dokumen dari ijazahnya guys. Jadi ini adalah postingan klarifikasi dari beliau. Yang pertama ini mengenai keberadaannya sebagai pastor. Nah, teman-teman bisa cek sendiri, tapi saya mau fokusnya di bagian lain guys, di bagian yang nomor 2. Nah, saya stabilo ya. Di sini katakan silakan ditanyakan ke Master Leiden tentang keberadaan saya di tahun 2006 sampai 2009 di sana untuk biblical study. Kalau saya ya, ini salah ketik saya guys ya. Kalau saya berpandangan salah ketik mungkin, karena ini kan media sosial, bukan form untuk lamar kerja ya kan, atau form untuk apa gitu kan, jabatan penting. Hanya klarifikasi, hanya medsos itu bisa salah ketik kan. Kalau saya meyakini ini sebenarnya harusnya diketiknya tahun 96 sampai 2009. Karena itu kalau dari tadi itu cocok. Karena dia kan mualaf tahun 2000. Berarti kan tahun 2000 dia kan 6 bulan setelah dia tamat S2 itu dia langsung jadi frater atau prater itu. Jadi bukan pastor ya, di Vatikan tahun 2000. Berarti masih mungkin akhir 99 atau awal 2000 mungkin. Nah, itu dia tamat S2. Kita ambil pada 99 karena 2000-nya dia kan di mualaf. Berarti ada jeda tuh kan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih ketika dia tuh dari tahun 2000 ke 99 itu kan hampir setahun. Mungkin setahun itulah jedanya dia itu 6 bulannya kan dia itu adalah jadi frater atau prater di Vatikan. Lalu sekitar tahun 99 itu lah berarti dia di sana yang S2 dan S1. Jadi tahun 96 ini adalah tahun di mana dia harusnya ya, karena kan tadi kan 3,5 tahun ya, 2 tahun S2 1 1,5 tahun S2. Nah, berarti kan 3,5 tahun. Berarti itu kan dekat dengan tahun 99 tahun 96 dengan sampai 1999 guys. Nah, itu poinnya. Ini menurut saya ini adalah mungkin salah ketik ya. Saya juga bisa memastikan ya. Nah, makanya kalau dia kan langsung memastikan ini bohongnya apa, kita tidak. Saya tidak berani juga kalau dimodifikasikan. Tapi asumsi saya ya mungkin saya tetap berpegang pada walau sawab, hanya Allah yang tahu. Saya nggak kayak Louis yang bertindak lebih Tuhan yang langsung bisa memastikan ya.
Ya, padahal dia nggak pegang dokumennya gitu loh. Ya, ibaratnya orang yang nggak pegang barang bukti, hanya mendengarkan pengakuan ya, lalu dia bisa ini bagaikan seorang hakim yang nggak perlu barang bukti. Jadi ada persidangan nih, hadirkan terdakwa, tersangka, lalu dengarkan pengakuan, langsung diputuskan bersalah. Kamu bersalah. Nah, nggak bisa begitu, kan tidak. Harus tunggu dulu apa barang bukti, harus kocek lagi dengan saksi-saksi gitu kan. Nah, maka Luis kalau jadi hakim guys, ini hakim yang absurd gitu kan, nggak dipakai guys, langsung ditendang orang-orang gitu kan. Ini hakim nggak beres ini kalau ini cara memutuskannya kan. Makanya kalau saya itu tidak berani melakukan hal itu. Yang saya katakan adalah mungkin saja ya dia ini salah ketik ya, entah siapa yang ngetik ini, entah dia langsung gosipper atau mungkin orang-orang yang adminnya, tapi keyakinan saya ya mungkin saja itu soalnya diketik tahun 96 sampai 1999 bukan 2006 sampai 2009 ya, itu saja guys mungkin ya, tetap yang tahu tuh hanya Allah saja yang tahu gitu. Hadis. Nah, di sini ada yang aneh nggak guys? Ada yang aneh. Yang pertama yang aneh, beliau itu mualaf tahun 2000. Beliau mualaf tahun 2000 memberitahu orang tuanya dia mualaf, lalu dia merantau kemana lah nggak tahu. Itu jelas tahun 2000 dan seterusnya. Tetapi kok minta untuk mencari ini keberadaan beliau di tahun 2006 dan 2009? Coba Anda bayangkan, Anda tinggal ubah angka 2000-nya menjadi 19. Karena itu kan hanya beda tipis ya. Tahun 1900-an dengan tahun 2000 itu kan beda tipis ya. Dalam arti itu namanya dekade. Dekade ya. 10 tahun itu namanya dekade ya. 10 tahunan ya. Ya kan? Dekade. Satu dekade itu 10 tahun kalau saya nggak salah guys. Itu kan hanya beda dekade. Orang nyebut tahun 1900-an dengan 2000-an kan hanya dekade. Misal kayak 1998 dengan 2008, ini kan masalah dekadenya saja gitu. Ya kan? Nah, makanya saya katakan guys ya, ini mungkin bisa salah ketik. Saya nggak bisa juga memastikan. Tapi Luis ini anehnya dia bisa memastikan. Jadi yang janggal itu adalah kenapa Anda bisa memastikan sesuatu yang masih berupa kira-kira, masih berupa asumsi. Kenapa? Itu yang janggal di situ. Ya. Ini janggal ya, karena mungkin salah ketik. Ada kemungkinannya. Tapi ke Luis ini kejanggalan yang kemungkinannya itu parah guys ya. Kalau ini kan kita katakan mungkin salah ketik, mungkin. Tapi Luis itu janggalnya adalah bukan karena salah ketik, tapi karena ya salah dalam metodologi ya, menghakimi kok dengan cara hanya mendengarkan pengakuan dari tersangka, bukan melihat bukti dan saksi. Itulah guys logika berpikirnya kan. Jadi ini Luis sih yang janggal tuh sebenarnya Luis ini janggal juga, tapi mungkin salah ketik, masih ringan guys. Kesalahan ketik itu kan biasa, tinggal dibereskan, tinggal diklarifikasi. Tapi kalau Luis ini kesalahan dalam metodologi, ya hakim manapun tidak akan menjudge sesuatu itu hanya mendengarkan pengakuan dari tersangka. Dia perlu lihat barang bukti dan juga keterangan saksi. Untuk master, bukankah beliau masternya itu tahun 97 sampai 98 setengah gitu kan? Nah inilah yang membuat kejanggalan dari tadi. Berarti apa yang beliau katakan bahwa S1-nya itu 2 tahun di tahun 96-97 itu bohong. Itu bukan dia ngomong master ya, aneh yang perlu biblical study. Dia ngomong ya, silakan ditanyakan ke Master Leiden tentang keberadaan saya di tahun 2006 pada 2007 di sana untuk biblical studies. Jadi dia ngomong tentang keberadaan dia di sana untuk biblical studies, berarti S1 dan S2, bukan hanya magister guys, bukan hanya S2. Keberadaan saya di rentang waktu 3 tahun itu untuk pelajaran Bible, bukan dia ngomong tentang S2 atau S1. Berarti ini keseluruhannya 3 tahun tuh yang tadi itu ya, 3,5 tahun tepatnya. 2 tahun S1 dan 1,5 tahun S2 guys. Itu poin di situ. Ini Luis saja dia salah dalam menyampaikan. Dia mengatakan bahwa Kosipper ini ngomong tentang magister S2-nya. Padahal ini bukan, ini tentang keberadaan dia di sana selama menjalani biblical studies. Berarti biblical studies-nya adalah S1 dan S2 lengkap. Dia biblical studies itu bukan hanya S2 tapi juga S1 guys, itu poinnya. Luis saja bisa miss dalam hal seperti ini coba. Ini kan miss namanya. Sesuatu yang bukan S2 dikatakannya S2, paling ini jelas adalah ngomong tentang S1 dan S2. Karena dia ngomongin adalah tentang keberadaan dia di sana untuk biblical studies, bukan untuk S2 guys. Itu loh logika berpikirnya. Nah, di
sini ada yang aneh nggak guys? Ada yang aneh. Yang pertama yang aneh, beliau itu mualaf tahun 2000. Beliau mualaf tahun 2000 memberitahu orang tuanya dia mualaf. Yang aneh itu Anda, ya kan? Anda, ya kan? Kemungkinan bisa salah ketik Anda, pastikan itu fitnah, ya kan? Lalu kedua, ada tadi itu dikatakan bahwa dia tuh di sana tuh adalah keberadaan di sana selama belajar Biblical Studies, bukan S2, bukan, tapi S1 tambah S2, gitu loh. Sampai di tahun 2006 2009, yang itu saya yakini bukan 2006 2009, tapi salah ketik. Ya, tinggal ubah depannya aja, yaitu 1999 dengan 1996 sampai 1999 guys, gitu loh. Yang merantau kemana lah nggak tahu, itu jelas tahun 2000 dan seterusnya. Tetapi kok minta untuk mencari ini keberadaan beliau di tahun 2006 dan 2009 untuk master. Bukankah beliau masternya itu tahun 97 sampai 98? Bukan master itu Biblical Studies. Ngerti nggak bedanya master dengan Biblical Studies? Luis. Masa bedakan antara Biblical Studies saja dengan master nggak bisa gitu kan? Ini kan absurd guys. Tengah gitu kan. Nah inilah yang membuat Itu pas kejanggalan. 3 tahun ya. Tinggal Anda ubah tahun saja. Kalau itu memang mungkin salah ketik, ya mungkin ya. Berarti tahunnya 2006, berarti 1996 yang mulai di awal S1 sampai tahun 2009, harusnya itu setelah tahun 1999 ya sampai dia lulus S2 guys. 3 tahun ya. Dia S1 dan S2. Itu pas sekali coba. Bisa ketik. Jadi makanya ya, itu pun saya nggak bisa memastikan ya. Kalau kita orangnya nggak kayak Luis, yang sok tahu gitu kan langsung memastikan. Kita masih walau-walau. Tapi itu asumsi kita guys. Kita lebih baik begitu ya. Karena kalau ada salah ada dosa. Itu masalahnya. Kita nggak mau ambil risiko itu. Karena kita pun nggak mau melebihi Tuhan, nggak mau ya. Nggak mau. Kita punya keterbatasan ya. Makanya hakim itu tidak pernah memutuskan tanpa dia melihat barang bukti ya, juga keterangan saksi. Kan cukup dia hanya keterangan pengakuan dakwanya cukup guys. Dari tadi berarti apa yang beliau katakan bahwa S1-nya itu 2 tahun di tahun 96-97 itu bohong. Kedua, S2-nya di sekitaran tahun 98 lah, itu juga bohong. Aku mengatakan bohong. Luar biasa ya, beneran guys ya. Orang sudah meninggal masih juga difitnah-fitnah itu kan. Ini miris sekali. Jadi apakah saya tanya ya dengan serius nih Luis ya. Apakah di agama Anda diajarkan untuk tidak berakhlak seperti ini? Tidak punya etika terhadap seperti ini ya. Kok bisanya orang yang sudah nggak cukup apa ketika beliau masih hidup Anda ada kata-kata ini fitnah-fitnah gitu. Sehingga ketika beliau sudah wafat pun ada masih fitnah-fitnah. Ini kecil loh guys ya. Ini memang akalnya nggak ada. Miris saya guys. Apakah ini ajaran agama Anda? Di Islam ini haram. Tegas kita mengatakan ini haram. Kita tidak pernah, jangan orang yang masih hidup, jangan orang mati, orang itu tidak pernah kita pelakukan seperti ini. Kayak saya nih, tidak pernah satupun saya bikin konten atau ngomong atau ngurusin tentang pribadi dari orang-orang yang saya komentari. Luis ini dia mau apapun itu jabatannya, pekerjaannya, sekolahnya, saya nggak peduli. Yang saya lihat adalah argumentasi dia, itu adalah cara metodologi yang benar, ya. Yang tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, nggak ada kepentingan gunjing orang, nggak ada kepentingan untuk gosipin orang, nggak ada. Kita betul-betul menilai argumentasinya logis apa tidak. Kok dia tidak udah bermain ranah pribadi nih guys, menjatuhkan kredibilitas orang dengan berusaha untuk mengatakan dibohong hanya dengan asumsi-asumsi. Padahal kan asumsi itu kan bisa dijadikan dasar untuk mengatakan ini orang bohong apa tidak, ya kan? Kayak saya nggak pernah mengatakan Ustaz Kosip ini jujur atau bohong, enggak. Ya, mungkin jujur, mungkin bohong. Tapi saya nggak mau pakai kata bohong. Kenapa? Karena bohong itu jelas suatu keburukan gitu. Apalagi dia sudah meninggal gitu kan. Ya, sedangkan dia masih hidup, saya nggak mau katakan bohong. Saya berpikiran positif ya. Ingat ya, berpikiran positif. Apakah agama Anda tidak mengajarkan untuk berpikiran positif? Ya, agar tidak suzon pada orang, coba. Ini Luis guys, memang absurd ini guys ya. Saya nggak tahu nih apakah ajaran agama dia atau memang pola pikirnya seperti itu. Dan bukan hanya dia saja, banyak apologi lain yang seperti ini, pola pemikirannya. Yang bukannya bahas dalil, argumentasi, malas bahas pribadi orang yang nggak penting gitu kan, udah dibahas. Beliau menyuruh kita semuanya untuk mencari keberadaan S2-nya di tahun 2006 sampai 2009.
Kalau menurutku sih, ini Ustadz Stephen Indra Wibowo ini lupa sendiri latar belakang hidupnya. Atau jangan-jangan beliau itu lahir tahun 90. Kalau tahun 90 pas nih guys. Ini umur 16 sampai umur 19 tahun beliau di sini. Nah, berhubung beliau Kalau saya nggak yakin dia umur 90 lahirnya. Karena kalau saya dibandingkan saya ya, coba Anda lihat, coba Anda perhatikan saya. Nah, masa iya saya lebih tua daripada Coach Stephen? Coba perhatikan wajah saya. Mungkin tidak saya lebih tua daripada Coach Stephen. Saya merasa lebih tepat dia umur 81. Lah, tahun 81 lahirnya, saya 82. Karena saya merasa dia lebih tua dari saya. Nah, makanya aneh kalau saya dengar dia mengatakan dia mungkin tahun 60. Bagi saya itu lebih nggak masuk akal. Masuk akal dia umur 81 gitu. Dan lebih masuk akal kalau dia tuh ya lulusnya itu tahun 96 sampai 99. Bukan lulus ya. Dari sana untuk sekolah S1 S2 yaitu Bika saat itu tahun 96 sampai 99. Itu lebih masuk akal bagi saya. Nah, itu karena itu asumsi saya ya. Bisa benar bisa salah tentunya. mengatakan lahir 1981, jelas semua pengakuannya S1 2 tahun, S2 1,5 tahun, dan dia menjadi pastor umur 19 tahun, gugur sudah, gugur semuanya guys. Oke, ini saja dari saya dan Ya, orang-orang kayak Anda memang gitu metodologinya. Kita maklum ya. Maklum kita. Ya, hanya dengarkan pengakuan orang, lalu mencari-cari celah. Bisa jadi salah ketik ya, bukan tahun 2006 sampai 29 tapi 96 tapi dijadikan senjata untuk mengatakan ini orang bohong. Ya kan, ya orang adalah gugur. Apanya? Bukan begitu metodologinya, ya. Untuk menggugurkan argumen pengakuan dari Coach Stephen, Anda harus temukan barang bukti. Sama kayak terdakwa. Untuk menggugurkan pengakuan terdakwa, nggak bisa dengan mencari-cari kesalahan pengakuan terdakwa atau mengotor dengan saksi lain, nggak bisa. Tapi barang buktinya, ya, itulah kebenaran. Ada barang bukti, ada keterangan saksi, ada pengakuan terdakwa. Dikompar ketiganya, diadu ketiganya, bukan hanya pengakuan saksi, pengakuan terdakwa. Makanya guys ya, Luis ini absurd, serius absurd. Kalau dia jadi hakim ya, rusak ke hukum negeri ini, rusak keadilan guys. Tidak ada orang menerima keadilan negeri ini. Orang akan menerima semuanya ketidakadilan. Karena dia tidak menggunakan bukti-bukti dan tidak menggunakan keterangan saksi, cuma pengakuan. Sama waktu dia, sama seperti Pendeta Gilbert, yang mana hanya mendengarkan pengakuan dari Putri. Putri ngaku saya dilecehkan, diperkosa. Lalu Pendeta Gilbert ya, nggak tanpa menunggu persidangan, tanpa melihat barang bukti yang dia di persidangan dengan saksi, langsung dia katakan yang benar Putri. Coba, ini metode Luis nih, metode Luis begitu. Hanya orang-orang kayak dia nih guys ya, kayak Luis, Pendeta Gilbert sama yang lainnya tuh apologi Kristen tuh hanya butuh pengakuan saja. Dia nggak butuh bukti dan saksi. Makanya hancur hukum kita guys. Kalau orang kayak gini ini jadi hakim ya. Untungnya mudah-mudahan tidak ada lah orang-orang apologi jadi hakim ya. Saya doakan ya nggak ada guys. Karena kalau mereka jadi hakim bahaya. Itu kasus-kasus kayak Ferdy Sambo itu tidak akan dapatkan keadilan ya. Kasus-kasus kayak yang tidak dapatkan keadilan. Kenapa dia hanya butuh pengakuan dari terdakwa gitu. Pengakuan dari pengakuan orang lah gitu guys. Nggak penting bagi dia barang bukti atau saksi guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.